Itadori Yuji terbangun di sebuah ruangan misterius bersama seorang pria bernama Gojo Satoru di depannya. Kedua tangannya terikat dan tubuhnya babak belur. Gojo bertanya, sekarang ini Yuji itu makhluk apaan cuy? Yuji yang baru sadar masih mencoba memahami apa yang terjadi. Dia ingat bahwa Gojo adalah guru kelas 1 SMA Jujutsu. Yuji langsung mengkhawatirkan orang yang tadi bersamanya. Namun Gojo berkata bahwa bukan waktunya mengkhawatirkan orang lain, karena kematiannya sudah diputuskan. Lalu adegan berpindah ke waktu sebelumnya. Fushiguro Megumi, seorang siswa SMA Jujutsu, mendapatkan perintah untuk mengambil pusaka kutukan yang ada di dekat sebuah SMA. Saat dia mengecek tempat pusaka itu berada, ternyata tempat itu udah kosong. Dia pun mencoba mencari tahu di mana pusaka kutukan itu berada dengan cara mengikuti jejak kekuatan kutukannya. Esok harinya, Yuji pergi ke sekolah. Dia bergabung dengan klub aktivis goib yang anggotanya cuma 3 orang cuy, yaitu Yuji, Sasaki, dan Iguchi. Karena anggota klub mereka tidak terlalu memiliki banyak aktivitas, seorang siswa dari klub atletik bernama Takagi ingin mengambil alih ruangan klub aktivitas goib itu. Namun Yuji dan kawan-kawannya malah menolak. Takagi kemudian datang menentang Yuji buat bertanding tolak peluru di lapangan untuk memperebutkan ruangan. Di sisi lain, Megumi melacak keberadaan pusaka kutukan sampai di sekolah tempat Yuji belajar. Dia berhenti di bekas lapangan rugby yang sudah ditinggalkan. Dan berseliweran monster-monster yang ada di sana cuy. Tapi tak ada yang mengancam. Megumi pun melanjutkan pelacakannya. Kemudian sampai di sebuah lapangan yang ramai murid-murid. Di lapangan itu pertandingan Takagi melawan Yuji sudah dimulai. Takagi bisa melempar bola baja dengan sangat jauh sehingga banyak yang mengira Yuji pasti kalah. Tapi Iguchi meyakinkan Sasaki kalau Yuji itu sangatlah hebat. Bahkan konon Yuji sudah menaklukkan rintangan ninja warrior dengan mudah coy. Giliran Yuji yang harus melempar bola baja nih. Karena dia masih pemula, dia boleh melempar dengan cara apa aja. Yuji pun langsung melempar bola baja dengan sangat jauh dan membentur tiang gawang. Lemparannya pun berhasil mengalahkan jarak lemparan Takagi. Dia pun memenangkan pertandingan. Megumi sendiri terkejut melihat kekuatan Yuji. Karena bisa memiliki kekuatan seperti itu tanpa kekuatan kutukan. Saat menemui Sasaki dan Iguchi, Yuji diberitahu kalau dia memang lebih cocok masuk ke klub atletik. Tapi Yuji cuma mau bergabung di klub aktivitas goib cuy. Terlebih karena Sasaki dan Iguchi ini gak berani pergi ke tempat angker tanpa dirinya. Siangnya, Yuji sedang berlari tergesa-gesa. Dia tak sengaja lewat di depan Megumi yang langsung mendeteksi kekuatan pusaka kutukan yang dia cari. Megumi pun berusaha mengejar. Tapi Yuji sudah tidak terlihat lagi. Sorenya, Yuji pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Waktu itu sang kakek berkata bahwa Yuji itu kuat dan dia harus melindungi orang lain. Jika Yuji melindungi orang lain, maka dia akan mati dikelilingi banyak orang. Tidak sama sepertinya, setelah mengatakan itu, sang kakek pun langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun cuy. Malamnya Yuji ditemui Megumi. Dia bertanya mengenai pusaka kutukan yang ada di dekat sekolahnya. Yuji bilang kalau memang dia yang udah mengambilnya. Tapi tak tahu apa sebenarnya benda itu. Megumi menjelaskan bahwa banyak orang-orang di Jepang yang menghilang secara misterius. Ternyata cuy, mereka semua diserang oleh makhluk kutukan. Makhluk itu bisa muncul karena adanya onen atau hawa kebencian yang sangat kuat. Tempat-tempat seperti rumah sakit ataupun sekolah adalah lokasi di mana onen sangat banyak cuy. Sehingga banyak pula kutukan yang berkeliaran. Untuk menangkalnya dipasanglah pusaka kutukan. Megumi berkata bahwa pusaka kutukan sama berbahayanya dengan makhluk kutukan. Jika pusaka kutukan lebih kuat dibandingkan makhluk kutukan, maka makhluk kutukan tak akan berani mendekat. Akan tetapi seiring waktu, segel pusaka kutukan bisa melemah. Sehingga kalau segelnya dibebaskan, maka bencana pun akan terjadi. Sayangnya saat Megumi mengecek kotak pusaka kutukan yang dibawa Yuji, pusaka kutukan itu malah di dalamnya sudah tidak ada. Selama ini energi pusaka yang dirasakan Megumi hanyalah sisa-sisa keberadaan pusaka itu. Megumi pun bertanya, di mana isi pusaka kutukan? Yuji mengira pasti Sasaki dan Iguchi yang mengambilnya. Dan mereka pasti sedang ada di markas klub aktivitas goib cuy. Megumi pun langsung mengajak Yuji untuk pergi ke sana karena kedua teman Yuji ada dalam bahaya. Sementara itu Sasaki dan Iguchi sedang memeriksa pusaka kutukan yang dibalut perban. Saat mereka membuka perban itu, ternyata isinya adalah potongan jari manusia cuy. Saat itu juga mereka berdua diserang berbagai makhluk-makhluk kutukan. Tak lama setelahnya, Megumi tiba di sana dan mengeluarkan 2 anjing kutukan. Dia dan 2 anjingnya bertarung melawan semua makhluk kutukan di sana. Namun jumlah makhluk kutukan terlalu banyak sehingga dia mulai kewalahan.
Celakanya, Sasaki dan Iguchi sudah ditangkap makhluk kutukan raksasa dan Megumi pun tak akan sempat menyelamatkan mereka cuy. Saat itu juga Yuji mendobrak jendela kaca, kemudian mengejar makhluk kutukan itu. Dia menyelamatkan kedua rekannya, kemudian mendekati Megumi yang kelelahan. Yuji juga berhasil mendapatkan pusaka kutukan yang dicari-cari Megumi. Melihat aksi Yuji, Megumi pun kaget karena anak itu bisa ngelawan kutukan tanpa kekuatan kutukan cuy. Kemudian dia menjelaskan bahwa pusaka kutukan yang dibawa Yuji adalah jari dari Ryonen Sukuma yang tentunya sangatlah kuat dan berbahaya. Megumi pun berkata bahwa dia cukup terkejut karena jari Sukuma belum dimakan. Menurutnya jika pusaka kutukan dimakan, maka yang memakainya pun akan mendapatkan kekuatan dahsyat. Saat itulah makhluk kutukan lain kembali muncul. Sosoknya ini lebih besar dan lebih kuat cuy. Megumi masih tak bisa bertarung, sehingga Yuji mencoba melawannya. Namun tanpa kekuatan kutukan, Yuji bukanlah tandingan makhluk itu. Ingat ucapan Megumi tentang pusaka kutukan, maka Yuji langsung memakan jari Sukuna. Seketika itu juga dia bisa menghajar makhluk kutukan sampai mampus dengan sekali serang. Saat itu juga sosok Yuji mulai berubah. Tubuhnya diambil alih oleh Sukuna yang udah lama tersegel. Namun Sukuna heran kenapa Yuji masih bisa bergerak dan mengontrol tubuhnya. Megumi pun yang sempat khawatir karena Sukuna terbebas langsung terkejut karena Yuji bisa menahan Sukuna. Setelah itulah dia mencoba menghadapi Sukuna seorang diri. Secara mengejutkan, Yuji berhasil mengambil alih tubuhnya sendiri. Saat itulah Gojo datang dan menyapa Megumi yang babak belur. Dia diberitahu nih kalau Yuji sudah memakan juri Sukuna. Gojo langsung tertarik dengan Yuji dan memintanya bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik. Yuji pun melakukannya dan Sukuna langsung mengamuk. Selama 10 detik itu juga Gojo bertarung melawan Sukuna. Dia bisa menahan kekuatan Sukuna dan bertarung dengan imbang. Setelah 10 detik berlalu, Yuji kembali mengambil alih tubuh Sukuna. Gojo takjub mengetahui Yuji bisa menahan Sukuna. Dia langsung membuat Yuji pingsan dan berkata kalau Yuji ini adalah wadah yang pas untuk Sukuna. Saat Yuji tersadar, ia sudah ada di ruangan misterius dengan tangannya yang terikat. Gojo menjelaskan semuanya dari awal cuy. Yuji ini pasti akan dieksekusi mati oleh para petinggi penyihir Jujutsu. Namun waktunya akan ditunda. Gojo pun sudah menjelaskan kalau Yuji adalah wabah bagi tubuh Sukuna. Dia mengeluarkan satu jari tangan lainnya Sukuna dan mencoba menghancurkannya. Bagian tubuh Sukuna ternyata tidak bisa dihancurkan. Total ada 20 jari tangan Sukuna karena Sukuna memiliki 4 tangan. Para penyihir Jujutsu sendiri pun sudah memiliki 6 jari. Satu-satunya cara menghancurkannya adalah membiarkan seorang wadah menampung semua bagian tubuhnya. Kemudian jika wadah itu mati, maka kutukan yang ditampungnya juga akan mati. Gojo memberi pilihan kepada Yuji nih, antara dieksekusi saat itu juga atau mencari semua bagian tubuh Sukuna untuk dimakan. Barulah dia akan dieksekusi agar Sukuna di tubuhnya juga mati. Esoknya, Yuji memeriksa Iguchi dan Sasaki. Iguchi masih dirawat dan belum sadar. Sementara kondisi Sasaki lebih baik. Yuji langsung menyadari kalau makhluk kutukan sangat berbahaya. Siangnya Sukuna melakukan proses kremasi mayat kakeknya ditemani Gojo. Yuji bertanya jika Sukuna dilenyapkan apakah korban makhluk kutukan juga akan berkurang. Gojo membenarkan hal itu. Setelahnya Yuji meminta jari Sukuna yang dimiliki Gojo. Dia memakannya dan untuk sesaat Sukuna mengambil alih tubuhnya. Tiba-tiba Yuji langsung mengambil alih kembali tubuhnya. Megumi yang masih belum sembuh pun datang menemui mereka cuy. Dia berkata bahwa Yuji akan dipindahkan ke SMA Jujutsu cabang Tokyo. Gojo bilang kalau Yuji ini adalah murid ketiga dari kelas 1. Yuji shock karena jumlah muridnya hanya ada 3. Mereka berangkat ke SMK Jujutsu. Di perjalanan, mulut Sukuna muncul di pipi Yuji dan mengancam Gojo. Kalau tubuhnya sudah lengkap semua, Sukuna berjanji akan mengincar Gojo pertama kali. Yuji pun langsung menghilangkan mulut itu dan bertanya mengenai Sukuna. Sekitar 1000 tahun lalu, Sukuna adalah manusia yang memiliki kekuatan kutukan. Dia bertangan 4 dan berwajah 2. Para penyihir Jujutsu tidak bisa mengalahkan Sukuna karena kehebatannya. Bahkan Sukuna ini disebut sebagai Raja Kutukan. Sukuna sendiri bisa melintasi zaman dengan cara mengubah bagian tubuhnya menjadi pusaka kutukan. Yuji bertanya, apakah Gojo bisa melawan Sukuna jika seluruh tubuh Raja Kutukan itu lengkap? Gojo pun bilang kalau itu sangat sulit, tapi dia pasti bisa mengalahkan Sukuna. Setelahnya mereka pergi menemui kepala sekolah SMA Jujutsu. Dia adalah bapak-bapak bernama Yaga Masamichi yang hobi bikin boneka.
Untuk menguji kelayakan Yuji, Pak Kepsek meminta boneka ajaibnya buat bertarung melawan Yuji. Setelah duel beberapa saat, Yuji mengalahkan boneka itu dan resmi diterima di SMA Jujutsu cabang Tokyo cuy. Gojo pun membawa Yuji ke kamarnya, kemudian memberitahu kalau pencarian jari Sukuna sangatlah sulit. Namun karena Yuji sudah memakan 2 jari Sukuna, maka dia pasti bisa mendeteksi anggota tubuh Sukuna yang lainnya. Mereka akan berangkat besok dan melakukan misi pencarian. Selain itu, mereka juga harus menemui murid-murid ketiga kelas 1, yaitu cewek bernama Kugisaki Nobara. Mereka menemui Nobara di kawasan Harajuku. Setelah mereka kumpul, Gojo membawa mereka di sebuah gedung tua. Di sana ada beberapa makhluk kutukan yang harus dihadapi Yuji dan Nobara sebagai latihan langsung. Gojo memberikan alat pembasmi kutukan karena Yuji belum bisa menggunakan Jujutsu. Gojo memperingatkan Yuji agar jangan sampai Sukuna muncul karena akan membahayakan sekitar. Yuji pun berjanji setelahnya Yuji dan Nobara masuk ke gedung itu. Yuji pengen tetap bersama Nobara, tetapi si cewek pengen berpencar. Akhirnya mereka pun terpisah. Yuji bertarung melawan makhluk kutukan dan mengalahkannya dengan mudah. Sementara itu Nobara berhadapan dengan patung yang dirasuki makhluk kutukan. Cewek itu juga bisa mengalahkan makhluk itu. Saat itulah dia melihat bocil yang tersesat di sana. Celakanya ada makhluk kutukan muncul dan menahan bocil laknat itu cuy. Nobara pun tak bisa apa-apa karena takut si bocil itu mampus. Saat itulah Yuji menjebol tembok dengan pukulannya dan berhasil membebaskan si bocil. Makhluk kutukan melompat keluar jendela, tapi Nobara langsung menggunakan boneka voodoo untuk menghabisi makhluk kutukan itu. Setelah makhluk kutukan dibantai, mereka pun kembali menemui Gojo dan Megumi. Sementara itu di sebuah kawasan rehabilitasi narapidana, sebuah janin kutukan muncul di atas langit dan membuat heboh semua orang yang ada di sana. Para murid kelas 1 SMA Jujutsu pun dikirim untuk mengatasi masalah itu. Pak Ichigo membawa Megumi, Yuji, dan Nobara ke area penjara. Semua orang di sekitar sana sudah dievakuasi. Tapi masih ada beberapa orang yang tertahan di dalam gedung bersama janin kutukan. Menurut Pak Ichigo, jika janin itu lahir maka akan memunculkan kutukan level tertinggi. Yuji bertanya mengenai level kutukan itu. Dia menjelaskan bahwa makhluk kutukan terdiri dari beberapa tingkatan. Yang paling lemah adalah level 4 dan ngebunuhnya cukup digampar pakai kayu aja udah modiar. Lalu level ketiga kuat tapi bisa dikalahkan dengan pistol. Dan level keduanya lebih kuat lagi. Senjata api hampir tak cukup mengalahkannya cuy. Level 1 tentu lebih strong lagi cuy, di mana tank aja belum cukup untuk mengalahkannya. Dan masih ada level tertinggi yang mengalahkannya sangatlah susah cuy. Harusnya penyihir Jujutsu melawan makhluk kutukan sesuai levelnya. Karena Gojo yang paling pantas melawan makhluk kutukan di sana, tapi Gojo sedang ada urusan mendadak. Yuji diberitahu kalau Gojo memang harusnya tak perlu mengajar di SMA Jujutsu. Ketika murid kelas 1 memasuki area penjara, di sana mereka bertemu mayat salah satu tahanan. Tak lama setelahnya, makhluk kutukan level tertinggi muncul. Yuji berusaha melawannya, namun pergelangan tangannya langsung buntung di babat makhluk itu. Nobara sendiri malah ambles ke dalam sebuah lubang misterius. Yuji merasa bahwa makhluk kutukan itu sangatlah kuat cuy, sehingga hanya Sukuna lah yang bisa membantainya. Tak mau dua temannya celaka, Yuji meminta Megumi menyelamatkan Nobara. Kemudian mereka pergi meninggalkan area itu. Tak punya pilihan lain, Megumi langsung menyusul Nobara. Sementara itu Yuji berusaha menahan makhluk kutukan dengan sekuat tenaganya. Sayangnya makhluk itu terlalu kuat untuknya. Dia dibantai habis-habisan sampai menjebol bangunan tersebut. Saat bertarung, jari jemari tangan Yuji pun yang tersisa juga remuk menahan serangan makhluk kutukan. Setelah dia babak belur dan nyaris kalah, dia mendengar lolongan anjing milik Megumi sebagai penanda dia dan Nobara sudah keluar. Saat itulah Yuji bertukar dengan Sukuna. Semua bagian tubuh Yuji yang remuk langsung kembali muncul. Begitu Sukuna muncul, makhluk kutukan di sana langsung gemetaran. Namun Sukuna tak berniat mengajar makhluk itu. Dia malah memikirkan cara untuk mengerjai Yuji. Jika dia mendatangi dua teman Yuji, pasti Yuji akan segera mengambil alih tubuhnya. Karena itu dia merencanakan sesuatu agar Yuji tak bisa langsung bertukar dengannya. Saat Sukuna sedang berpikir, makhluk kutukan iseng mencoba menyerangnya. Saat itulah Sukuna memutuskan untuk mengajar makhluk itu. Dia melancarkan berbagai serangan yang sukses bikin makhluk kutukan babak belur. Setelah selesai bermain-main, Sukuna menggunakan jurus pamungkasnya yaitu Domain Expansion. Dalam sekejap tubuh makhluk kutukan terbelah menjadi beberapa bagian.
Sukuna pun mengambil jari tangan miliknya yang ternyata ada di tubuh makhluk kutukan itu cuy. Setelah pertarungan selesai, Sukuna memanggil Yuji, tapi tak ada balasan dari Yuji. Seketika itu juga, Sukuna langsung menyeringai gelak. Sukuna mendatangi Megumi yang sedang menunggu di luar bangunan. Melihat kedatangan Sukuna, Megumi tak tahu harus berbuat apa. Sukuna sendiri tahu, cepat atau lambat pasti akan mengambil alih tubuhnya. Karena itu dia mencabut jantung Yuji dari dalam dadanya. Sukuna bisa hidup tanpa jantung, tapi tidak bagi Yuji. Setelahnya Sukuna memakan satu jarinya yang ia ambil dari makhluk kutukan tadi. Megumi mempelajari situasi. Dia melihat tangan Yuji kembali pulih setelah terpenggal. Artinya Sukuna bisa melakukan regenerasi coy. Sehingga jantung Yuji pun akan segera pulih pada akhirnya. Megumi memutuskan untuk melawan Sukuna sambil mengulurkan waktu agar jantungnya kembali. Dia mengeluarkan berbagai makhluk kutukan, kemudian menyerang Sukuna. Namun Sukuna bisa menghancurkan semua makhluk tersebut. Dia juga melempar Megumi sampai menjebol berbagai bangunan. Megumi ambruk dengan kondisi yang babak belur. Saat itulah juga Sukuna sudah muncul di hadapannya dan bersiap menghajarnya lagi. Namun Megumi tak mau menyerah cuy. Dia bangkit dan mengeluarkan energi yang sangat kuat. Setelahnya Yuji kembali muncul dan mengambil alih tubuhnya. Namun luka di dadanya belum pulih, sehingga dia ambruk dan dia dinyatakan tewas. Megumi dan Obara pun kembali ke SMA dan murung di sekitar sekolah. Saat itulah 3 murid kelas 2 mendatangi mereka. Ketiga murid itu adalah cewek bernama Zenin Maki, mas-mas yang pikirannya makan terus ini bernama Inumaki Toge, dan satu mas-mas yang bertubuh panda. Meski tahu kalau murid kelas 1 sedang berduka, tapi murid kelas 2 harus menyampaikan sesuatu. Mereka akan melakukan kegiatan dengan SMA Jujutsu cabang Tokyo. Para murid penyihir dari 2 SMA akan bertemu dan berkompetisi. Megumi dan Obara pun bertekad untuk mengikuti kegiatan tersebut. Di sisi lain, seseorang makhluk kutukan sedang berdiskusi dengan seorang bernama Suguru Geto. Makhluk itu meminta bantuan untuk membalikan kondisi makhluk kutukan dengan manusia. Suguru mau saja membantu makhluk itu, asalkan ada 2 syarat yang terpenuhi. Pertama, ahli jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru harus dibuat tak bisa bertarung. Dan kedua, wadah Sukuna harus ada di pihak mereka. Makhluk kutukan pun bingung dengan syarat kedua karena setaunya Yuji udah mati. Tapi Suguru sendiri tak yakin kalau Yuji udah mati cuy. Sementara itu, Yuji bertemu dengan Sukuna di alam penghalang sihir milik Sukuna. Yuji mengira dia sudah ada di dalam alam baka. Pas ngelihat Sukuna, dia langsung pengen menghajarnya. Tapi Sukuna justru bikin Yuji gak berdaya. Sukuna bilang kalau mereka ada di penghalang sihir miliknya. Karena Yuji tak paham, Sukuna bilang mereka ada di alam pikirannya dan belum benar-benar meninggoy. Sukuna bisa menghidupkan Yuji lagi dengan 2 syarat cuy. Pertama, saat Sukuna melakukan domain expansion, Yuji harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Syarat kedua, Yuji harus melupakan kontrak itu. Setelah melihat apa yang bisa dilakukan Sukuna, Yuji jelas gak mau membiarkan tubuhnya dikuasai selama semenit pun. Agar meyakinkan Yuji, Sukuna menambahkan bahwa dia gak bakal melukai siapapun selama semenit. Dia bilang kalau setelah kontrak dibuat, dia gak bakal bisa melanggarnya. Yuji pun gak mau menerima kontrak itu dan meminta Sukuna menghidupkannya tanpa syarat. Sukuna pun langsung ngajak Yuji buat gelut. Kalau Yuji menang, Sukuna akan membangkitkannya tanpa syarat. Kalau saja Yuji kalah, dia akan langsung membangkitkan Yuji dengan syarat-syarat tadi. Karena kepedean, Yuji pun menyetujuinya dan gak sampai sedetik Sukuna langsung bikin Yuji mampus. Sementara itu di ruang otopsi cuy, Gojo menjelaskan alasannya karena mau menjadi guru. Dia bilang kalau petinggi Jujutsu itu dipenuhi oleh orang kotor. Dia bisa saja membunuh mereka semua, tapi menggantikan para petinggi tidak akan bisa mengubah situasi. Karena itulah dia ingin mendidik para penyihir Jujutsu dari awal. Setelah itu Yuji langsung bangun dan membuat mereka semua kaget. Gojo mendatanginya dan mengajaknya melakukan tos. Di sisi lain, Suguru Geto menjelaskan kepada makhluk kutukan di depannya kalau Gojo tidak bisa dikalahkan meski keroyokan. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah menyegel Gojo menggunakan pusaka kutukan tingkat tinggi, yaitu ranah penjara cuy. Makhluk kutukan pun membakar semua orang di restoran tersebut, kemudian pergi sambil berjanji akan mengalahkan Gojo. Kembali ke Yuji, dia dibawa Gojo untuk melakukan latihan. Gojo bisa meledakkan 2 kaleng soda tanpa menyentuhnya, sementara yang satunya terpelintir sampai remuk. Yang penyok itu diserang dengan energi kutukan, sementara yang dipelintir itu diserang dengan teknik kutukan tadi. Jadi teknik kutukan bisa mengatur seperti apa energi kutukan yang akan digunakan menyerang.
Sayangnya para penyihir Jujutsu adalah orang yang memiliki bakat sejak lahir cuy. Sementara Yuji tidak memiliki bakat sama sekali. Artinya Yuji tak akan bisa melakukan banyak teknik kutukan yang ribet. Yuji sebel karena dia pengen menggunakan teknik kutukan untuk memunculkan Rasengan, Bankai ataupun Kamehame. Gojo memberitahunya bahwa Yuji bisa melakukan pertarungan jarak dekat. Tetapi setiap serangan Yuji harus ditambahi energi kutukan. Untuk menggunakan energi kutukan, seseorang harus bisa memanfaatkan emosi negatif secara instan. Untuk berlatih mengendalikannya, Gojo memuji Yuji menonton banyak film ditemani boneka bikinan kepala sekolah. Boneka itu bakal menonjoknya kalau saja Yuji nggak bisa menahan emosi pas nonton film. Sewaktu Yuji menonton film, dia harus pergi karena ada urusan. Pas dia mau pergi, Gojo bertanya apakah Yuji membuat kontrak dengan Sukuna sebelum dibangkitkan. Karena persyaratan dengan Sukuna mengharuskan Yuji lupa dengan kontrak itu. Makanya Yuji bilang kalau dia nggak ngebuat kontrak sama sekali. Gojo pun tampak menyadari sesuatu, kemudian meninggalkan Yuji. Dia pergi ke sebuah jalan di area pegunungan, kemudian menyambut datangnya makhluk kutukan yang ingin membunuhnya. Makhluk kutukan itu bernama Jougo, dan ia langsung menyerang Gojo dengan semburan apinya. Tapi serangan berhasil dinetralisir Gojo cuy. Setelahnya Jougo menyerang habis-habisan si Gojo ini. Dan dia yakin kalau semua ledakannya sukses menghabisi Gojo. Tapi ternyata Gojo masih selamat dan bilang kalau semua serangan Jougo gak ada yang kena sama sekali. Semua serangan itu pun hanya mengenai Mugen Gojo. Ternyata Gojo bisa memunculkan Mugen sehingga apa saja yang mengenai tubuhnya akan melambat. Setelah itu giliran Gojo yang menghajar habis-habisan si Jougo ini. Setelah menyerangnya dengan kekuatan fisik, Gojo menciptakan bola merah di tangannya. Kemudian melancarkan serangan dahsyat yang sukses membuat Jougo terlempar jauh sekali dan tersebur ke kawasan danau. Gojo langsung cabut menemui Yuji yang sudah bisa mengendalikan emosinya. Dia membawa Yuji untuk pergi ke tempat Jougo berada. Di sana, Gojo bilang kalau dia sudah membawa penonton. Saat itulah Jougo mengaktifkan Domain Expansion. Seketika itu juga mereka semua terlempar ke dalam ruangan yang dipenuhi gunung berapi. Gojo menjelaskan kepada Yuji kalau Domain Expansion adalah peluasan energi kutukan untuk menciptakan tempat yang menguntungkan bagi penggunanya. Selain itu, di sana si pengguna pasti bisa mengenai targetnya. Hanya ada dua hal yang dapat dilakukan lawan. Pertama, pasrah terkena serangan, atau kedua kabur dari Domain Expansion meski itu sangatlah sulit. Jougo berkata bahwa di dalam Domain Expansion mungkin Gojo tidak akan berfungsi sehingga serangannya pasti kena. Gojo pun tahu mengenai hal itu. Setelahnya dia memberitahu Yuji bahwa cara paling mudah untuk mengatasi Domain Expansion adalah dengan menimpanya dengan Domain Expansion lain. Kedua Domain Expansion itu pun akan beradu secara kuat dan yang lemah akan tersingkirkan. Gojo membuka penutup matanya, kemudian melakukan Domain Expansion. Seketika itu juga tempat itu pun berubah dan si makhluk kutukan langsung babak belur coy. Gojo pun bahkan memenggal kepala makhluk tersebut. Setelah selesai mengejar Jougo, Gojo membawa kepala makhluk itu ke kawasan hutan. Dia memaksa kepala itu memberitahunya siapa yang memerintahkan untuk menyerang. Saat itu juga makhluk kutukan lain yaitu Hanami datang. Kemudian berhasil membawa pergi kepala Jougo. Sementara itu dua murid SMA Jujutsu Kyoto pergi ke SMA Jujutsu Tokyo. Mereka adalah mas-mas bernama Todo dan mbak-mbak kembaran Maki yang bernama Mai. Mereka menemui Megumi dan Nobara karena pengen tahu kekuatan mereka. Todo akan mengejar Megumi jika dia tak bisa menjawab pertanyaannya dengan memuaskan. Todo bertanya seperti apa tipe cewek kesukaan Megumi. Cewek kesukaan Todo sendiri adalah yang berbokong semok semlohe molek-molek. Sementara Megumi bilang dia nggak punya tipe kesukaan. Setelah itu Todo berduel melawan Megumi karena jawabannya yang nyeleneh yang dianggap membosankan. Mereka pun bertarung dan Megumi jelas-jelas tak bisa menandingi kekuatan Todo cuy. Dia memanggil semua hewan kutukan. Namun tak ada yang mampu menghentikan Todo. Saat dia nyaris celaka, Pada dan Inumaki nongol dan menghentikan pertarungan itu. Setelahnya dua murid SMA Jujutsu cabang Tokyo ini pun pergi. Sementara itu, Gojo pergi menemui kakek-kakek kepala sekolah SMA Jujutsu Kyoto yang bernama Gaku Ganji. Gojo membahas mengenai pria Jujutsu elit yang menggunakan cara tradisional untuk menahan energi kutukan. Gojo tahu kepala para elit sudah tak bisa menahan energi itu, sehingga menyebabkan banyak masalah. Gojo juga membahas mengenai insiden Suguru Geto setahun lalu. Dengan semua kondisi yang tak terkendali itu, Gojo bilang kalau hanya dialah yang bisa mengatasi keadaan. Setelah menceramai si kakek tua, Gojo langsung cabut meninggalkannya
Beberapa bulan kemudian, ada sebuah insiden pada pemutaran film di bioskop. Setelah film diputar, ada 3 penonton yang ditemukan tewas dengan kondisi yang mengerikan. Tempurung kepala mereka telah berubah. Di sebuah gang, seseorang remaja bernama Yoshino mendatangi pria bernama Mahito. Dia bertanya apakah Mahito yang sudah membunuh 3 orang di bioskop itu. Mahito terkejut karena remaja itu bisa melihatnya. Sementara itu, Yuji bersama pria bernama Nanami Kento udah sampai di depan bangunan bioskop untuk menyelidiki apa yang terjadi. Kembali ke Yoshino, dia adalah murid SMA yang selalu dikerjai berandalan di sekolahnya. Kebencian Yoshino pun meluap karena selalu dibully. Suatu hari, dia membolos sekolah dan menonton bioskop. Di sana ada 3 anak SMA selain dirinya yang sangat berisik saat film diputar. Memanfaatkan kebencian Yoshino, Mahito pun muncul dan menghabisi 3 siswa SMA yang berisik itu cuy. Setelah Mahito pergi, Yoshino berlari menyusulnya. Dia bertanya apakah Mahito bisa melakukan hal seperti itu lagi atau tidak. Sementara itu, Yuji dan Nanami menyelidiki kawasan bioskop. Ternyata Nanami adalah junior Gojo yang diminta untuk mengajari Yuji. Karena itulah Yuji ikut Nanami menyelidiki kasus di bioskop. Di atap gedung, mereka dihadang beberapa makhluk kutukan. Nanami membantai mereka dengan mudah. Sementara itu Yuji ternyata berhasil menguasai jurusnya. Dia memusatkan energi kutukan di kedua tinjunya, lantas maju dan menghabisi makhluk kutukan. Saat itulah Nanami menyadari sesuatu cuy. Dia mengambil gambar tangan makhluk kutukan dengan ponselnya. Yuji terkejut karena tangan makhluk kutukan bisa tertangkap kamera. Namun Nanami berkata bahwa yang mereka hadapi bukanlah makhluk kutukan melainkan manusia. Ternyata ada yang bisa mengubah mayat manusia untuk jadi monster yang menyerupai makhluk kutukan. Nanami sendiri sudah mengetahui itu sejak lama cuy. Tetapi dia merasa bahwa yang mereka hadapi ini bukan sekedar mayat manusia biasa yang dijadikan seperti monster. Setelah penyelidikan dilakukan, Nanami berhasil mendapatkan info mengenai Yoshino. Anak SMA itu ada di lokasi kejadian dengan korban yang meninggal di bioskop. Selain itu, ternyata Yoshino juga satu sekolah dengan para korban. Karena itulah Nanami meminta Yuji untuk mendekati Yoshino dan menyelidiki apa yang terjadi. Yuji dan Pak Ichigi pun langsung pergi mencari Yoshino, dan setelah menemuinya, mereka diam-diam mengikutinya sambil membawa kurungan berisi makhluk kutukan. Beberapa waktu sebelumnya, Yoshino diajak Mahito melihat hasil eksperimennya. Ternyata Mahito melakukan penelitian terhadap manusia dan bisa mengubahnya menjadi makhluk yang sangat besar. Atau bisa juga mengubahnya menjadi makhluk yang sangat kecil cuy. Lalu kembali ke masa kini, tujuan Yuji adalah mengetes Yoshino agar bisa melihat makhluk kutukan atau tidak. Jika dia tak bisa melihat, maka Yuji akan membasmi makhluk itu. Jika Yoshino bisa ngelihat tapi tak bisa melawan, Yuji akan membasmi makhluk itu dengan menanyai Yoshino. Jika saja Yoshino bisa melihat dan melawan, maka dia harus diringkus. Yoshino sendiri bertemu dengan gurunya yang sangat dia benci cuy. Guru itu selalu melihatnya dibully tapi tak mau menolong. Saat itulah Yuji datang sambil menangkap makhluk kutukan yang dilepas. Dia sadar kalau Yoshino bisa melihat makhluk itu. Setelahnya dia mengajak Yoshino ngobrol. Tapi guru Yoshino tidak mengizinkan karena ia juga ingin ngobrol dengan Yoshino. Saat itulah Yuji melepas celana Pak Guru dan berlari kabur. Karena sebel, Pak Guru langsung lari ngikutin Yuji. Setelahnya Pak Guru pergi, Yuji langsung nongol dari arah lain. Dia mengajak Yoshino ngobrol sambil berjalan. Sementara itu, Nanami berhasil menemukan tempat Mahito melakukan eksperimen. Mahito datang dan bersyukur karena bukan Gojo yang menemukannya. Mereka berdua pun bertarung di sana. Mahito jelas lebih unggul dan bisa mendesak Nanami. Meskipun begitu, Nanami tetap melawan. Saat dia sudah terdesak dan mulai babak belur, Nanami mengumpulkan energi kutukan di sekitarnya dan bersiap bertarung lebih serius. Dengan kekuatan itu, Nanami membalikkan keadaan cuy. Dia mengejar Mahito sampai babak belur dan tak berkutik lagi. Nanami berhasil mengalahkan Mahito, kemudian tubuh Mahito tertimpa reruntuhan. Sementara itu Yuji mulai akrab dengan Yoshino dan menghabiskan waktu berdua sampai sore. Saat itulah ibu Yoshino datang dan melihat putranya akrab dengan anak lain. Yuji pun diajak untuk main ke rumah mereka. Di sana Yuji semakin akrab dengan Yoshino dan ibunya. Yuji berkata kepada Yoshino kalau ibunya menyenangkan. Yoshino sendiri bertanya seperti apa ibu Yuji. Namun Yuji belum pernah bertemu dengan ibunya. Dia juga hanya memiliki sedikit kenangan tentang ayahnya. Selama ini hanya kakeknya yang merawat sampai remaja. Yoshino kemudian tahu kalau Yuji adalah penyihir Jujutsu. Dia bertanya apakah Yuji pernah membunuh orang. Yuji menjawab dia belum pernah.
Yoshino melanjutkan apakah Yuji akan membunuh orang jika berhadapan dengan penyihir Jujutsu jahat. Yuji meyakinkan Yoshino bahwa dia tak akan membunuh orang apapun yang terjadi. Setelah itu Yuji berpamitan untuk pulang cuy. Ketika malam sudah larut, ibu Yoshino bangun dari tidurnya. Dia menemukan jari Sukuna di meja. Dan seketika itu juga sekumpulan makhluk kutukan datang dan menghabisinya. Insiden itu pun membuat Yoshino terpukul. Mahito yang berhasil selamat dari reruntuhan menemuinya dan bilang kalau jari Sukuna pasti sengaja diletakkan di rumahnya oleh orang yang ingin ia celaka. Yoshino pun langsung menduga bahwa salah satu teman kelasnya lah yang melakukan hal itu. Esoknya Mahito dan Geto pergi ke sekolah Yoshino. Mahito menciptakan kubah berlindung berwarna hitam di langit sekolah. Ternyata mereka lah yang udah menaruh jari Sukuna dan sengaja ingin mengadu domba Yoshino. Mereka juga yakin bahwa Yuji akan muncul dan melawan Yoshino. Di dalam gedung sekolah, sebagian besar orang langsung pingsan. Yoshino datang dan menyiksa murid yang ia kira sebagai dalang di balik kematian ibunya cuy. Dia nyaris membunuh siswa itu, tapi Yuji muncul dan mencoba menghentikannya. Mereka berdua pun langsung bertarung. Ternyata Mahito sudah mengajari Yoshino teknik kutukan sehingga bisa memunculkan makhluk kutukan. Dia menyerang Yuji yang tak berkutik dengan pertarungan jarak jauh. Meskipun begitu, Yuji berhasil mengubah keadaan dan berbalik mengajar Yoshino sambil terus mencoba menyadarkannya. Setelah mereka bertarung cukup lama, akhirnya Yuji berhasil menyadarkan Yoshino. Yuji mengajak Yoshino untuk bergabung ke SMA Jujutsu. Saat itulah Mahito muncul dan menahan tubuh Yuji dengan tangan yang bisa memanjang dan membesar. Yuji meminta Yoshino segera lari. Namun Yoshino berkata bahwa Mahito bukanlah orang yang jahat. Saat itu juga Mahito memberitahu kebenarannya pada Yoshino. Dia bahkan bisa mengubah Yoshino menjadi monster mengerikan yang langsung menyerang Yuji. Tak mau melukai Yoshino, Yuji hanya bisa bertahan menghadapi Yoshino. Dia memanggil Sukuna dan memintanya menyembuhkan Yoshino sama seperti ketika Sukuna menyembuhkan jantungnya. Saat itu juga Sukuna sadar bahwa Yuji memang tidak mengingat kontrak mereka. Sukuna berkata kalau dia tidak mau. Melihat keputusan Yuji, Mahito pun menertawakannya. Karena kesal, Yuji bertekad akan membunuh Mahito dengan tangannya sendiri. Dia maju dan mulai menyerang Mahito. Pukulannya berhasil melukai wajah Mahito dan anehnya berhasil melukai Mahito. Menyadari itu, Mahito terkejut karena harusnya tak ada siapapun yang bisa membuatnya berdarah. Pertarungan pun berlanjut dengan semakin brutal. Mahito melemparkan Yuji sampai menembus jendela dan jatuh ke halaman sekolah. Dia maju dan menghajar Yuji sampai babak belur. Saat Yuji nyaris kalah, Mahito meminta Yuji untuk segera bertukar posisi dengan Sukuna. Dia bahkan berani menyentuh jiwa Sukuna dan masuk ke dalam tempat Sukuna berada. Sukuna berkata bahwa dia tak akan memaafkan Mahito karena udah bertindak kurang ajar. Namun ternyata Yuji tak berniat bertukar dengan Sukuna. Yuji sudah bertekad untuk membunuh Mahito sendiri. Saat itu juga Nanami muncul dan menyerang Mahito. Saat melihat Mahito terluka, Nanami bertanya apa yang sudah terjadi dengan Yuji. Dia diberitahu kalau luka di wajah Mahito itu adalah hasil pukulannya. Nanami bilang kalau serangannya tak pernah bisa membuatnya berdarah. Entah apapun penyebabnya, tetapi Nanami merasa kalau mereka bisa mengalahkan Mahito pada pertarungan itu. Mereka berdua maju menghadapi Mahito. Namun Mahito terlalu gesit untuk diserang. Dia bahkan bisa mengubah bentuknya menjadi apapun dan menyerangnya dengan ganas. Dia memuntahkan beberapa bayi manusia yang langsung berubah menjadi ganas. Yuji dan Nanami terpaksa menghabisi makhluk mengerikan yang diciptakan Mahito tersebut. Setelah mengalahkan mereka, Yuji dan Nanami langsung menghajar Mahito dengan menghajarnya dari dua arah. Saat ngerasa kematian udah dekat nih, Mahito menciptakan tangan di dalam mulutnya dan tangan itu pun mulai membentuk segel jari. Seketika itu juga beberapa tangan hitam muncul dan menyingkirkan Yuji serta Nanami. Setelahnya, Mahito bangkit dan sudah menciptakan domain expansion. Anehnya, hanya Nanami lah yang masuk ke dalam domain expansion itu. Sementara Yuji terpental keluar. Yuji berusaha menghancurkan domain expansion dari luar. Namun, sama pukulannya tak berpengaruh sama sekali. Di dalam domain expansion, Nanami hanya bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tak lama setelahnya, Yuji berhasil menjebol domain expansion dari luar dan masuk ke dalam. Nanami memahami bahwa jika domain expansion semakin kuat di dalam, maka bagian luarnya akan semakin lemah.
Saat masuk ke dalam domain expansion, seketika itu juga Sukuna menyerang Mahito tanpa bertukar posisi dengan Yuji. Mahito langsung terluka parah dan domain expansionnya pun runtuh. Memanfaatkan itu, Yuji langsung berlari untuk mengejar Mahito. Namun, Mahito langsung menggembungkan tubuhnya sampai menjadi sangat besar. Yuji menerjangkan pukulan mautnya. Tapi tubuh Mahito langsung meledak dan berubah menjadi kecil cuy. Mahito pun pergi melarikan diri melalui saluran pembuangan air. Nanami berusaha menahannya, tapi Mahito sudah kabur. Dia menelepon Ino dan meminta dilakukan pencarian di seluruh saluran air. Saat dia menoleh ke arah Yuji, anak itu sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Majito sampai ke tempat Geto dan Jogo berada. Dia menceritakan apa saja yang udah terjadi di sekolah. Dengan keadaan sekarang sangat sulit meminta Sukuna berpihak kepada mereka. Karena itulah mereka berencana memberikan jari-jari Sukuna pada Raja Kutukan itu agar dia mau memihak ke mereka. Geto pun langsung menyarankan agar mereka merebut 6 jari yang dimiliki sekolah Jujutsu. Jogo sendiri penasaran kenapa 6 jari yang dimiliki sekolah Jujutsu tidak langsung dimakan Yuji. Geto berkata bahwa Yuji masih diuji seberapa bisa dia menahan Sukuna. Jika semua jari langsung dimakan, maka bisa aja Sukuna langsung bangkit saat itu juga. Karena itulah sekolah Jujutsu hanya akan mencari jari lainnya dan mengumpulkan semuanya terlebih dulu. Sementara itu, Gojo sedang bermalas-malasan bersama Nanami. Saat itulah Yuji datang dan ingin segera bertemu dengan teman-temannya karena turnamen pertandingan dengan SMA Jujutsu cabang Kyoto akan segera dimulai. Karena teman-teman Yuji belum tahu dia masih hidup, makanya Gojo pengen memberikan mereka sebuah kejutan cuy. Gojo membawa Yuji dengan sebuah kotak dan menemui murid dari kedua cabang sekolah Jujutsu. Saat itulah dia membukakan kotak dan menunjukkan Yuji kepada mereka semua. Teman-teman Yuji auto shock karena Yuji masih hidup. Setelahnya Gojo memperkenalkan Yuji sebagai wadah Sukuna kepada anak-anak dari cabang Kyoto. Setelah itu peraturan pertandingan pun diberitahu. Mereka akan terbagi menjadi beberapa tim dan berburu makhluk kutukan. Siapa aja yang bisa mengalahkan makhluk kutukan level 2 pertama kali akan dianggap sebagai pemenangnya. Selain itu ada juga makhluk kutukan level lebih rendah yang bisa diincar. Kalau tidak bisa mengalahkan makhluk level 2, maka tim yang paling banyak membunuh makhluk level di bawahnya adalah yang menang. Saat murid kedua cabang sekolah mengatur strategi, Gojo menemui guru dari cabang Kyoto, yaitu cewek bernama Iori Utahime. Gojo bilang kalau ada orang di sekolah Jujutsu yang bersekongkol dengan pengguna kutukan sekaligus makhluk kutukan. Dia akan menyelidiki cabang Tokyo sekaligus meminta Iori menyelidiki cabang Kyoto. Iori bilang apa yang terjadi kalau ternyata dia yang berkhianat di cabang Kyoto. Gojo menjawab itu tidaklah mungkin karena Iori sangat lemah. Cewek itu langsung menyiram Gojo dengan teh. Akan tetapi mungkin Gojo menahannya. Gojo meminta Iori jangan galak-galak karena bisa gak laku. Beberapa saat setelahnya pertandingan persahabatan pun dimulai. Yuji dan anak-anak SMA Tokyo berlari menyusuri hutan mencari makhluk kutukan. Saat itulah Todo datang dan menyerang mereka. Yuji menahan Todo, sementara murid lain langsung berlari menjauh. Mereka beradu jotos dengan sangat sengit. Namun pukulan Todo lebih keras. Dia mendesak Yuji sampai kewalahan. Yang terakhir Todo membuat Yuji terjatuh ke bawah pohon dan lantas mengejar kepalanya berkali-kali. Setelah Yuji gak bisa bergerak, Todo berniat pergi. Namun Yuji masih bisa bangun dan bilang kalau dia bisa tambah bego jika kepalanya diajar seperti itu. Melihat Yuji yang masih mau bertarung, Todo bertanya seperti apa cewek kesukaan Yuji. Setelah mikir beberapa saat, Yuji bilang dia suka cewek dengan bokong montok kayak Jennifer Lawrence. Mendengarnya Todo langsung terharu. Dia membayangkan Yuji adalah teman dari kampung halamannya yang dulu sangat akrab semasa SMP. Dia bahkan menangis terharu di depan Yuji. Saat itulah murid-murid Kyoto lain datang dan menyerang Yuji. Namun Todo marah dan melawan mereka. Dia tak mau pertarungannya dengan Yuji diganggu. Setelah mengusir para pengganggu, Todo melanjutkan duel dengan Yuji. Dia sangat senang karena bisa berduel dengan orang yang punya tipe cewek mirip dengannya. Di tengah pertarungan, Todo sempat memberi saran Yuji cara menggunakan energi kutukan di tangannya. Jika Yuji sudah berpuas diri dengan pukulannya itu, maka dia tak akan bisa mengalahkan Todo. Setelahnya Todo bilang kalau mereka nggak bisa terus berteman jika Yuji sudah puas dengan jurusnya itu. Yuji jelas tak mau menjadi lemah terus. Dia mengumpulkan energi kutukan di pukulannya dan Todo langsung senang sambil menyebutkan Yuji sebagai my best friend atau bestie. Mereka bertarung lagi setelahnya. Todo membantu Yuji untuk menggunakan kekuatannya.
Yuji berhasil menjatuhkan Todo dan memukul wajahnya. Namun Todo tidak terluka samsek sama sekali dan berhasil bangkit. Dia berkata bahwa bukan pukulan seperti itu yang ia inginkan. Todo pun berkata bahwa aliran energi kutukan Yuji seperti terjeda. Todo menyarankan agar Yuji tidak mengalirkan energinya saat ingin memukul, melainkan mengeluarkannya secara penuh ke seluruh tubuh. Secara teori memang penyihir Jujutsu mengalirkan energi saat ingin menyerang, tapi itu hanyalah dasarnya aja. Yuji pun memahaminya dan mengeluarkan energi kutukan ke seluruh tubuhnya. Mereka pun siap bertarung lagi. Sementara itu Panda berhadapan dengan Mechamaru. Panda kesulitan melawan Mechamaru karena lawannya adalah ahli serangan jarak jauh. Sementara Panda ahli di pertarungan jarak dekat. Meski begitu Panda sempat berhasil memaksa Mechamaru untuk bertarung jarak dekat sehingga dia berhasil melakukan perlawanan. Akan tetapi Mechamaru kembali menciptakan jarak, lantas melancarkan serangan dahsyat jarak jauh. Panda bisa saja menghindarinya, namun Nobara berada tepat di jalur tembakan. Karena itu Panda mengarahkan seluruh energi kutukannya dan menahan serangan tersebut. Daratan hancur terkena serangan itu. Mechamaru mengira Panda sudah tamat. Namun saat dia hendak pergi, dia melihat Panda bangkit. Hebatnya Panda sudah berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Panda pun menerjang Mechamaru sampai terpental dari area hutan dan terjatuh ke atap bangunan. Panda mengejarnya dan kembali menghajarnya cuy. Tak ingin kalah, Mechamaru memaksa melancarkan serangan apinya dari jarak dekat. Panda terkena serangan itu, tetapi dia masih berdiri. Tak buang-buang waktu Panda mengejar Mechamaru sampai ambruk dan berhasil dikalahkan. Di sisi lain hutan, Maki bertarung melawan Miwa. Keduanya adalah ahli pertarungan jarak dekat. Namun Maki jauh lebih unggul dan berhasil mengejar Miwa sampai kewalahan. Miwa terpaksa menggunakan expansion sederhana di mana pada jarak tertentu lawan akan terseret dan mengarah kepadanya. Namun Maki menyadari hal itu, kemudian mematahkan tongkatnya. Dia melemparkan salah satu tongkat ke arah Miwa dan membuat gadis itu terdorong ke belakang. Setelah jurus Miwa terpatahkan, Maki langsung maju tanpa ragu dan mengejar Miwa sampai tumbang. Sementara itu Nobara berduel dengan cewek bernama Inuka yang menggunakan sapu terbang untuk bertarung. Nobara mencoba menggapai lawannya, namun Inuka berhasil menghindarinya terus. Suatu ketika, Nobara berhasil meraih bulu sapu terbang Inuka. Kemudian menggunakan boneka voodoo, dia menghancurkan sapu itu. Inuka pun terjatuh ke tanah, sementara Nobara langsung maju untuk menghajar Inuka. Saat pertarungan berlangsung sengit, Nobara terkena serangan jarak jauh dan terpental mundur. Ternyata yang menyerangnya adalah Mai yang sejak tadi nongkrong di dahan pohon. Maki pun muncul dan menghadapi kembarannya. Mereka pun bertarung dengan penuh emosi. Mai tak pernah mau memaafkan Maki karena sudah pergi meninggalkannya hanya demi menjadi penyihir Jujutsu. Dia melancarkan serangan menggunakan pistolnya. Meski hanya berduel menggunakan pedang, Maki berhasil mengatasi semua serangan itu. Dia bisa menebas peluru yang ditembakkan Mai. Suatu ketika, saat Maki lengah, Mai menembakkan peluru ke arah wajah Maki. Namun secara ajaib, Maki berhasil menangkap peluru itu dengan tangan kosong. Setelahnya dia menghajar Mai menggunakan teknik pedang terbalik karena tak mau mencelakai kembarannya itu. Saat Mai sudah babak belur dan tak bisa bertarung lagi, Maki merasa harusnya Mai tahu karena Mai sendiri masuk sekolah Jujutsu. Maki berkata kalau sebenarnya dia juga gak mau jadi penyihir Jujutsu. Dia hanya ingin bekerja dengan normal seperti kebanyakan orang lain. Di tempat lain, Megumi berduel melawan Noritoshi di sebuah ruangan. Keduanya bertarung dengan sengit dan seimbang. Sampai akhirnya Megumi menciptakan gajah dan berhasil melemparkan Noritoshi keluar bangunan dengan semburan air. Keduanya pun kembali bertarung di bawah. Dan tak lama setelahnya Inumaki Toge datang ke sana. Sementara itu ternyata ada penyusup masuk ke area itu cuy. Mahiko dan timnya pun sudah sampai di sana. Juzo Kumuya beraksi dan menciptakan kubah pelindung di area hutan. Gojo, Iori, dan Gaku Ganji bergegas mendekati kubah yang udah tertutup. Gojo mencoba masuk, tapi ternyata tak bisa. Anehnya Iori dan Gaku Ganji bisa menyentuh kubah penutup tanpa terpental. Gojo sadar bahwa demi menghalangi dirinya masuk, maka kubah itu bisa membuat siapa aja selain dirinya masuk. Iori dan Gaku Ganji pun masuk ke dalam dan menghadapi Juzo yang udah menunggu. Gaku Ganji meminta Iori pergi menyelamatkan murid, sementara ia pergi menghadapi Juzo. Kakek tua itu mengeluarkan gitar dan mulai ngamen. Maksudnya mulai siap bertarung coy. Di sisi lain, Hanami muncul di hadapan Megumi, Inumaki, dan Noritoshi. Mereka berdua shock karena ada makhluk ketukan level tertinggi bisa masuk ke wilayah sekolah Jujutsu. Megumi, Inumaki, dan Noritoshi berduel mati-matian melawan Hanami.
Meski begitu mereka dibantai dan tak bisa berkutik. Setelah melakukan perlawanan hanya tersisa Megumi lah yang masih bertahan. Saat itulah Maki muncul dan menyerang Hanami. Gadis itu bertarung dan berhasil melempar Hanami sampai jatuh ke sungai. Pertarungan dilanjutkan di area sungai. Maki dan Megumi melakukan serangan bersama, namun Megumi lengah dengan tubuhnya ditumbuhi jamur ciptaan Hanami. Jika Megumi menggunakan kekuatan kutukan, maka dia akan semakin melemah. Maki berduel seorang diri melawan Hanami, namun dia juga berhasil dikalahkan cuy. Saat itulah Todo dan Yuji datang dan menyelamatkan Maki. Pada juga datang dan membawa Maki serta Megumi menjauh. Yuji melawan Hanami, tapi dia kewalahan dan berhasil terdorong mundur. Saat itulah Yuji berhasil mengeluarkan energi kutukannya berupa petir hitam. Dia pun sukses mengajar Hanami sampai terlempar ke belakang. Todo bergabung dengan Yuji, kemudian mereka melawan Hanami dengan sangat sengit. Hanami menciptakan kayu yang sangat besar untuk menyerang. Namun Yuji dan Todo berlari menyusuri kayu itu dan siap mengajar Hanami. Tapi kayu pijakan mereka langsung menghilang, sehingga mereka berdua pun terjatuh. Hanami bergerak ke arah mereka dan bertarung dengan sangat serius sambil berkata bahwa dia menikmati pertarungan tersebut. Todo berkata dia akan menggunakan teknik kutukannya yang lain. Dia maju dan bertarung melawan Hanami. Tetapi Hanami menahan kaki Todo dengan akar yang muncul di tanah. Todo dilempar ke arah kayu-kayu runcing. Tapi seketika itu juga justru Hanami lah yang tertancap kayu-kayu itu. Ternyata teknik Todo adalah pertukaran tempat. Setelah itu Todo dan Yuji maju bersama sambil bertukar posisi agar mereka tak bisa diantisipasi Hanami. Dengan cara itulah mereka sukses mengejar Hanami sampai babak belur. Hanami berhasil mengatasi serangan perpindahan itu. Dia menciptakan bunga raksasa dan menyerang Yuji. Namun Todo langsung bertukar posisi sehingga dia yang terkena serangan itu lagi. Tapi dia masih bisa bertahan dan mampu melanjutkan pertarungan. Di sisi lain Iori bertemu dengan orang bernama Haruta. Mereka siap bertarung dan saat itulah Nobara dan Maki muncul di sana. Sebelum pertarungan dimulai, kubah di langit mulai runtuh. Di atas sana, Gojo yang berhasil menghancurkan kubah sedang melayang di udara. Dia mengamati situasi dan memilih untuk membantu yang mana dulu. Gojo pun melihat Yuji yang kekuatannya sudah meningkat pesat berkat bantuan Todo. Dia merasa mereka berdua akan baik-baik saja. Setelahnya, Gojo langsung maju ke pertarungan Gaku Ganji melawan Juzo. Dalam sekejap, Gojo berhasil mengajar Gaku Ganji sampai nyaris mutiar. Di sisi lain, Haruta langsung kabur karena mengetahui Gojo sudah beraksi. Gojo sendiri tak tahu kalau lawan yang dihadapi Iori kabur. Karena itu dia menciptakan teknik biru dan merah. Kedua warna pun berbenturan dan menciptakan ledakan dahsyat. Ledakan itu melesat dan mampu membelah daratan dan menerjang Hanami yang sedang berniat kabur. Sementara itu, Mahito sudah berada di dalam sekolah dan sukses mengambil jari Sukuna. Haruta sampai di sebuah gua tempat pelarian. Dia juga melihat Hanami yang tubuhnya remuk separuh karena serangan Gojo. Dia ingin membunuh Hanami, tetapi Mahito datang dan menghentikannya cuy. Ternyata dia sudah berhasil mendapatkan jari Sukuna dan pusaka sihir lainnya yang disimpan di sekolah Jujutsu. Mereka pergi meninggalkan area itu. Sementara para pak guru di SMA Jujutsu mengadakan rapat untuk membahas tragedi yang terjadi. Karena suasana menjadi mencekam, maka mereka memutuskan untuk mengadakan pertandingan baseball antar sekolah. Para murid pun main baseball dengan enjoy sepanjang siang itu. Beberapa hari setelahnya, Yuji, Megumi, dan Nobara pergi menginvestigasi sebuah kasus. Ada beberapa orang di beberapa tempat dan waktu yang berbeda mati dalam kondisi yang sama. Mereka tewas dengan mengenaskan di depan pintu apartemen. Setelah diselidiki, mereka semua berasal dari sekolah yang sama cuy. Kakak perempuan Megumi yaitu Tsukimi juga dulu bersekolah di sana. Setelah diselidiki, ternyata para murid itu termasuk Tsukimi berhubungan dengan semua jembatan angker. Yuji, Megumi, dan Nobara pergi menyelidiki jembatan itu pada malam hari ya. Di tempat lain, Mahito menangkap seseorang dan memaksanya memakan pusaka kutukan. Orang itu langsung berubah menjadi makhluk kutukan dan pergi setelah diberikan tugas. Yuji dan lainnya pun tiba di bawah jembatan angker itu. Di sana, Megumi menceritakan kalau kakaknya koma sejak berurusan dengan jembatan angker tersebut. Dia tak mau kakaknya meninggoy seperti semua orang yang berhubungan dengan jembatan, sehingga dia ingin memusnahkan makhluk kutukan di jembatan tersebut. Seketika itu juga makhluk kutukan yang sangat mengerikan pun muncul di sana. Makhluk itu langsung menciptakan domain expansion.
Tak hanya itu, makhluk kutukan yang diciptakan Mahito juga sampai di sana dan mengancam ketiga murid SMA Jujutsu. Mereka semua berpencar dan menghadapi masing-masing lawan. Saat bertarung, mendadak Nobara terseret keluar dari dalam Domain Expansion. Secara mengejutkan, makhluk kutukan yang dilawan Yuji juga berlari keluar dari Domain Expansion. Megumi meminta Yuji keluar menyusul Nobara karena situasi mungkin lebih berbahaya di luar. Yuji pun bergegas menyusul Nobara. Di luar, Nobara bertemu dengan mas-mas bernama Eso. Sementara Megumi justru berhadapan dengan makhluk kutukan level tinggi yang lahir dari rahim kutukan. Mereka pun mulai bertarung di dalam Domain Expansion tersebut. Setelah babak belur diajar lawannya sampai tak berdaya karena terdesak, akhirnya Megumi menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu Domain Expansion. Dia berusaha mengajar lawannya. Setelah mati-matian melawan, akhirnya Megumi berhasil menghabisi makhluk kutukan itu. Domain Expansion-nya pun langsung lenyap. Sementara dari tubuh mayat makhluk kutukan, sebuah jari Sukuna muncul. Dia pun ambruk sambil mengambil jari Sukuna tersebut. Yuji dan Nobara menghadapi Eso dan makhluk lainnya yang ternyata adalah adiknya Eso yang bernama Kechizu. Mereka kewalahan karena Eso bisa mengeluarkan darah yang sangat beracun. Mereka berdua hanya bisa berlari menghindari serangan demi serangan itu. Sayangnya Nobara terluka dan harus digendong Yuji. Mereka pergi menjauh dan sampai di sebuah jalan raya. Saat itulah Keizutsu muncul dan menyemburkan darah yang berbahaya. Yuji dan Nohara menderita luka menyakitkan meski tak terlalu mematikan. Saat itulah Eso muncul dan menciptakan kutukan pembusukan di tubuh Yuji dan Nobara. Keduanya mulai kesakitan karena pembusukan mulai menggerogoti tubuh. Tapi saat itulah Nobara menikamkan paku ke tangannya sehingga pembusukan beralih ke tubuh kedua lawan mereka. Setelah itu Yuji dan Nobara mengejar kedua lawan sampai babak belur. Mereka berhasil melukai kedua musuh dengan serangan dahsyat. Kechizu pun masih nekat bangkit dan ingin menerkam Nobara. Tapi saat itulah paku raksasa muncul dan menghabisi Kechizu. Eso kabur menunggangi mobil yang lewat. Yuji mengejarnya sementara Nobara menikamkan paku ke tubuh Eso. Seketika itu juga Eso jatuh sehingga Yuji langsung mengejarnya sampai mampus. Pertarungan itu pun berakhir. Yuji dan Nobara mendatangi Megumi yang baru aja sadar dan menunjukkan jari Sakuna. Yuji memegang jari pintu, tapi saat itu juga mulut Sakuna muncul di telapak tangannya dan memakan jari itu. Mereka pun kaget karena jari itu langsung hilang dimakan Sukuna. Tak lama setelahnya mereka dijemput dan dibawa kembali ke sekolahannya. Esok harinya, sejak kejadian itu, Megumi, Yuji, dan Nobara pun direkomendasikan menjadi penyihir Jujutsu level 1. Dan anime ini pun kelar sampai di sini cuy. Sedikit kita bahas ke kesimpulannya ya, biar kalian juga ada bahasan nanti di kolom komentar. Jujutsu Kaisen ini adalah anime super keren yang sukses menghadirkan berbagai aksi brutal, cerita yang super seru dan misterinya menarik buat diikuti coy. Dari semua karakter yang hadir di anime ini, ternyata Mimin sebenarnya paling tertarik sama Gojo Satoru nih, yang jarang-jarang nongol tapi begitunya dia nongol selalu menunjukkan kekuatan yang overpower seperti Mimin. Selain itu, kelanjutan kisah Yuri dan kawan-kawannya menjadi murid SMA Jujutsu pasti bakal makin seru ke depannya nih. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sosok Geto Suguru, di mana dia nampak begitu lelah menghadapi peningkatan fenomena kemunculan roh kutukan setahun belakangan ini. Kemudian kita diperlihatkan dengan Geto yang memasuki sebuah gang sempit. Ia menemukan sosok roh kutukan yang tengah memangsa seorang manusia. Dengan muka datarnya yang khas, Geto langsung menyucikan kutukan itu, lalu menelannya bulat-bulat. Walaupun rasa dari bola kutukan sangat menjijikan, namun Geto tidak mempunyai pilihan selain menelannya. Sebagai seorang penyihir Jujutsu, Geto telah memilih dan memutuskan untuk menyelamatkan nyawa dari banyak orang. Sejak saat itulah dia memiliki tekad yang sangat kuat. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tentang idealismenya, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan pemikiran sahabatnya yaitu Gojo Satoru. Scene pun lalu berganti dengan diceritakannya tentang rumah besar milik Presiden Direktur perusahaan restoran Yakiniku. Pada bulan Juli tahun lalu, telah terjadi sebuah insiden besar yang menyebabkan restoran Yakiniku milik Pak Presdir mengalami kebangkrutan.
Bahkan lebih naasnya lagi, akibat kebangkrutan itulah Pak Presdir sampai menanggung hutang yang sangat banyak. Alhasil rumah yang amat sangat mewah dan megah itu akhirnya ditinggalkan dan menjadi tempat yang sangat angker. Bahkan saking angkernya cuy, rumah tersebut kerap kali dijadikan lokasi uji nyali oleh para bocah SMP. Ada pula bocah SMK, mahasiswa, bahkan hingga para pekerja di sekitarnya. Parahnya lagi, banyak peserta uji nyali yang telah menghilang. Hingga akhirnya menyebabkan munculnya rumor aneh yang mengerikan tentang rumah tersebut. Scene kemudian berganti dengan diperlihatkannya sosok penyihir Jujutsu lainnya. Dia ini adalah Mei Mei dan Utahime Lori. Buat kalian yang belum tahu siapa itu Mei Mei, Mimin bakalan kasih sedikit info nih cuy. Barangkali kalian lupa si Mei Mei ini siapa, yang sempat keluar juga kok di season 1. Dia ini adalah salah satu penyihir tingkat 1 yang sebelumnya sempat muncul selama event pertandingan cabang Tokyo dan Kyoto. Jadi si Mei Mei ini cuy, sedikit mirip dengan Toji, di mana keduanya sama-sama sangat menyukai uang. Kalau itu Mimin sih juga suka. Hehehe. Oke lah, kita lanjut. Si Mei Mei ini memiliki kekuatan kutukan yang bernama Blackbird Manipulation. Selain itu di Jujutsu Kaisen Movie 0, dia juga memiliki senjata kapak yang besar yang mampu menebas para kutukan dalam sekali serangan. Mimin rasa sudah cukup lah pembahasan tentang si Mei Mei ini. Cukup panjang kali lebar kali tinggi. Hehehe. Oke, kembali ke alur ceritanya cuy. Keduanya kali ini sedang memiliki tugas untuk menyelidiki rumah angker milik Pak Presdir. Apalagi sebelumnya terdapat 3 bocil kematian yang menghilang setelah pulang sekolah di sekitar sana. Setelah menelusuri berbagai informasi dan segala kemungkinan yang ada, ketiga bocil kematian tersebut nampaknya menghilang di rumah angker milik Pak Presdir. Kemudian setibanya di TKP, Utahime nampak membaca mantra untuk menyiapkan Tobari atau lebih dikenal dengan sebutan penghalang. Hal itu dilakukan agar tidak disusupi oleh orang lain, lebih aman ketika sedang menyelesaikan misi. Namun berbeda dengan para penyihir Jujutsu lainnya, Mai malah beranggapan kalau Tobari tersebut tidak begitu diperlukan dalam menyelesaikan misi. Mereka melakukan pengecekan ke dalam rumah dan mendapati kondisi dalam rumah benar-benar berantakan. Mai pun memberikan Utahime sebuah senter dan segera melakukan investigasi. Di sini Mai bertugas memeriksa lantai 1, sementara Utahime harus berkeliling di lantai 2. Walau kondisi lantai 2 cukup menyeramkan, namun Utahime berusaha menguatkan diri dengan mengecek kondisi setiap kamar yang ada di rumah tersebut. Dia pun sangat ketakutan ketika menemukan beberapa tikus yang sedang nongkrong di kolong ranjang kamar terakhir yang ia periksa. Oh, yoshi. Ja, yoroshiku. Saat itu juga, tiba-tiba saja dia bertemu kembali dengan Mei. Akan tetapi anehnya cuy, ternyata selama ini Utahime masih berada di lantai 1, bukan di lantai 2 seperti dugaannya. Bahkan parahnya lagi, Mei telah berkeliling di lorong lantai 1 sebanyak 3 kali. Ia yang pintar tidak kalah akal akan meninggalkan beberapa penanda di tembok. Akhirnya Mei pun tersadar bahwasanya saat ini mereka tengah berada di dalam perut kutukan yang ada di sana. Keduanya lantas berjalan-jalan di lorong tersebut. Walau sebenarnya mereka hanya berputar-putar menelusuri lorong yang tidak berujung. Utahime pun akhirnya mengumpamakan lorong tersebut seperti lingkaran dengan media bungkus makanan yang ia temukan di sana. Untuk tiba di penanda buatan Mei, Utahime membutuhkan hitungan langkah kaki yang berbeda-beda. Oleh karena itulah, dia meluruskan bungkus makanan. Kemudian dia menjelaskan, jika keduanya lari sekuat tenaga ke arah yang berlawanan,
bisa dipastikan lorong ini bakal runtuh sendiri. Teori Utahime ini pun dibenarkan oleh Shimei. Tanpa membuang waktu lagi, keduanya kemudian langsung berlari ke arah yang berlawanan. Dan ternyata benar saja, lorong itu tiba-tiba perlahan hancur setelah Utahime dan Mei berlari beberapa saat. できれば外に出られるかも。方向に素早く進んだ方が樹齢。じゃあ。 Keduanya pun berhasil keluar dari rumah angker. Dan rumah tersebut langsung hancur berantakan. Saat itulah Gojo dan Geto datang untuk menangkap roh kutukan sambil membuli Utahime habis-habisan. Selain Gojo dan Geto yang datang ke sana, datang juga Shoko ke sana karena begitu mengkhawatirkan kondisi Utahime yang sulit dihubungi. Ternyata Mei dan Utahime telah terjebak di dalam rumah angker itu selama 2 hari tanpa mereka sadari. Selama 2 hari ini, Gojo lupa memasang Tobari di TKP. Tentu saja, si Gojo langsung diikat oleh Pak Masamichi, yang pada saat itu masih belum menjabat sebagai kepala sekolah SMK Jujutsu. Setelah disidang Pak Yaga, Gojo dan Geto nampak berselisih paham. Apalagi tentang teori Tobari dan roh kutukan. Menurut Gojo, sedari awal Tobari ini tidak diperlukan karena orang biasa tidak bisa melihatnya. Berbeda dengan Geto, di mana Tobari jadi sangat penting untuk memberikan ketenangan pada hati masyarakat, terutama para non-penyihir Jujutsu. Gojo ini merasa tidak senang jika harus melindungi orang-orang yang lemah. Sementara sahabatnya Geto meyakini bahwa penyihir Jujutsu tercipta untuk melindungi kaum non-Jujutsu yang begitu lemah. Gojo sangat membenci idealisme Geto yang terdengar seperti omong kosong belaka. Keduanya pun terus berdebat hebat, bahkan keduanya hampir saja baku hantam. Untungnya pertikaian tersebut tidak terjadi karena kedatangan dari Pak Yaga. Pak Yaga lantas memberikan sebuah misi penting kepada Gojo dan Geto, di mana yang sebenarnya misi tersebut datang dari Master Tengen. Pak Yaga pun menjelaskan bahwasanya Master Tengen telah menemukan gadis yang bisa menjadi wadah pra SMK Bintang. Dia memiliki teknik kutukan keabadian, walaupun tidak menghentikan proses penuaan tubuhnya. Jadi, jika di usia tertentu tercapai, teknik tersebut akan berevolusi dan mengubah tubuh Master Tengen. Intinya Master Tengen ini tidak akan lagi menjadi manusia dan naik level ke lebih tinggi. Geto pun menanggapi informasi dari Pak Yaga, di mana Master Tengen adalah pelindung yang melindungi 2 sekolah, yaitu Jujutsu dan merupakan pilar penting dunia Jujutsu. Tanpa kekuatannya, keamanan dan misi penyihir Jujutsu akan semakin sulit untuk dijalani. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah Master Tengen akan menjadi musuh umat manusia. Oleh karena itulah, setiap 500 tahun sekali, Master Tengen perlu bergabung dengan wadah pra SMK Bintang agar tidak berevolusi. Sayangnya, walaupun Gojo manggut-manggut aja tentang penjelasan itu, namun dia memiliki pemikiran dan perumpamaan yang sedikit nyeleneh dan agak ngawur. Sangat berbeda dengan Geto yang lebih dewasa dan kritis dalam menanggapi sesuatu. Pak Yaga lantas melanjutkan bahwa lokasi wadah pra SMK Bintang telah bocor dan diincar oleh 2 organisasi anti Jujutsu, yaitu Grup Ki dan Agama Bintang. Pak Yaga menegaskan bahwa dalam 2 hari lagi, Master Tengen dan wadah pra SMK Bintang akan bergabung, tepatnya saat bulan purnama. Misi Gojo dan Geto ini adalah mengawal gadis tersebut dan membawanya ke hadapan Master Tengen. Jika misi ini gagal, maka dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat. Singkat ceritanya, Gojo dan Geto langsung melaksanakan misi dan mendatangi gedung apartemen yang cukup besar. Geto pun memasuki apartemen sementara Gojo menunggunya di luar. Keduanya pun saling berkomunikasi dengan ponsel masing-masing. Geto mengingatkan Gojo bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan Agama Bintang, karena organisasi tersebut bukanlah pengguna teknik kutukan. Yang sama sekali perlu diwaspadai adalah Grup Q yang tentunya syarat akan pengguna teknik kutukan.
Namun si Gojo super cuek, malah santai-santai aja. Karena dia dan Geto adalah pengguna kutukan terkuat. Ia beranggapan kalau semuanya ini akan baik-baik saja. Tanggapan Gojo membuat Geto malas. Geto lantas menasihati Gojo. Ia meminta kepada Gojo untuk memperhatikan tutur katanya, terutama saat ngobrol dengan para atasan yang ada di sekolah. Sayangnya si Gojo ini emang punya sifat keras kepala alias bebal. Ya sulit untuk diberikan saran. Ketika Geto memencet bel sebuah kamar, saat itu juga sebuah bom aktif dan langsung meledak. Untungnya Geto masih sempat melindungi dirinya dengan teknik kutukan yang ia miliki. Namun naasnya ledakan tadi membuat gadis plasma bintang terjatuh dari apartemen. Geto pun dengan sigap langsung melompat dan memanggil roh kutukannya demi menyelamatkan si gadis itu dengan kutukan ikan parinya. Dia lantas bertemu dengan member grup Ki yang bernama Kokun. Nampaknya si Kokun ini cuy berniat untuk menghabisi gadis wadah plasma bintang. Sementara itu si Gojo diserang dengan banyak pisau tajam. Namun dengan kehebatannya, Gojo mampu menghentikan semua pisau tersebut dengan begitu mudah. Dia pun berhadapan dengan Bayer, lelaki yang merupakan member grup Q yang nampak ingin berduel melawan Gojo. Dia juga ingin memastikan apakah Gojo memang kuat, seperti rumor yang beredar di antara pengguna teknik Jujutsu. Gojo pun berkata, jika Bayer menangis selalu meminta maaf, maka dia tidak akan membunuhnya. Emang agak lain si Gojo muda ini cuy. Tentu saja hal tersebut membuat Bayer langsung naik pitam, karena tidak terima dengan omongan dari si Gojo. Di waktu yang sama, grup agama bintang ternyata sudah menyewa seorang asasin yang bernama Fushiguro Toji untuk membunuh wadah plasma bintang. Tentu saja lelaki yang merupakan mantan klan Zenin ini dengan senang hati menerima tawaran itu, karena mendapatkan tawaran uang yang sangat banyak. Jadi cuy, si Tojo ini nantinya bakalan jadi musuh yang sangat overpower. Bahkan nih, ada yang bisa mengalahkan kedua penyihir terkuat itu, yaitu si Gojo dan Geto. Saking penasarannya, karena kekuatannya yang terlampau kuat, Mimin sampai searching siapa itu Toji Fushiguro cuy. Hehehe. Oke lah, kita lanjut. Setelah Mimin cari-cari informasi nih cuy, dia ternyata adalah ayah dari si Megumi dan merupakan penghubung yang menghubungkan Megumi dengan klan elit Zenin. Dia ini bukan ayah kandungnya cuy, melainkan ayah tiri Megumi. Membahas mengenai kekuatannya nih, kalau para penyihir Jujutsu lain kan mereka menjadi semakin kuat dan mencapai status dengan teknik yang tertanam di dalam dirinya. Sedangkan si Toji ini adalah bagian dari kelompok penyihir yang bertahan hidup tanpa hal itu. Sebaliknya ia memiliki kondisi yang sama dengan Maki Zenin, yaitu larangan surgawi yang dipaksakan kepadanya saat lahir. Batasan surgawi Toji memberinya tubuh yang mampu menghasilkan kekuatan dan kecepatan manusia super tanpa energi terkutuk sama sekali. Toji tidak dapat memanfaatkan teknik Jujutsu yang paling sederhana, seperti penghalang atau domain sederhana. Tapi pembatasan surgawinya hadir dengan keistimewaan uniknya sendiri selayaknya seorang asasin. Kekebalan Toji terhadap beberapa teknik yang disukai para penyihir serta kekuatan fisiknya luar biasa, membuatnya menjadi tentara bayaran yang sempurna untuk berspesialisasi dalam pembunuhan penyihir. Karena dia lahir di klan Zenin yang diskriminatif, di mana nilai seseorang anak didasarkan pada teknik terkutuk dan tingkatan energi terkutuk. Tidak akan ada cinta yang hilang antara Toji dan para penyihir Jujutsu pada umumnya. Dia mendapatkan reputasi dengan pembunuh penyihir dan tidak ragu lagi untuk menerima pekerjaan apapun selama dia menganggap bayarannya itu cukup. Scene kemudian berganti dengan diperlihatkannya Geto yang terlihat sedang santuy sambil menyeduh teh. Ternyata dia telah mengalahkan Kokun dan membuat member grup Q tersebut memohon untuk tidak dibunuh. Koku pun mengakui semua kesalahannya. Dia juga meminta maaf dan bahkan berjanji tidak akan lagi menjadi penyihir Jujutsu serta keluar dari grup Q. Namun Geto pura-pura tidak dengar. Dia juga tidak begitu yakin dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kokun. Hal ini akhirnya membuat Kokun mengkesal. Dia lantas memperingatkan Geto tentang sosok Bayer.
di mana si Bayer ini merupakan petarung jujutsu terkuat di grup Q. Alih-alih akan menakuti Geto, Kokun malah jadi lemas ketika Geto memperlihatkan sebuah foto di HP-nya. Ternyata si Bayer yang diagung-agungkan di grup Q telah dibantai oleh Gojo. Mendapati kenyataan ini tentu saja membuat Kokun terdiam 1000 bahasa. Kemudian detik itu juga, Bayer langsung pensiun dari grup Q. Lantas dibubarkan begitu saja tanpa ada kelanjutan sedikit pun. Sementara itu, Toji nampak sedang asik dengan berjudi. Ia kini sedang mempertaruhkan semua uangnya pada balapan perahu. Sesaat kemudian, Siu yang merupakan utusan dari agama bintang mendatanginya. Ia mengingatkan Toji untuk menuntaskan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang perantara yang memiliki tugas untuk melaporkan kinerja Toji pada kliennya yang tidak lain adalah agama bintang. Mendengar hal itu, Toji pun menjawab bahwa musuhnya kali ini adalah Gojo Satoru. Di mana jika dia menyerang sembarangan, maka dia pasti kena masalah. Sesaat kemudian, si Toji jadi kesal karena kalah dalam pertaruhan balapan kapal. Ekspresinya sungguh sangat membagongkan. Hehe. Scene kemudian berganti ke apartemen. Gadis SMK bintang baru juga sadar dari pingsannya dan langsung memberikan bogem mentahnya kepada Gojo dengan begitu kuat. Gadis yang bernama Riko Amanai ini cuy memarahi Gojo dan Geto. Dia begitu yakin bahwa kedua pemuda tersebut berniat untuk menipunya. Untung saat itu Misoto Kuroi datang dan menenangkan Riko. Kuroi menjelaskan bahwa Gojo dan Geto adalah aliansinya. Dikarenakan Geto sendiri tidak bisa berbuat banyak karena Master Tengen memerintahkan keduanya untuk menuruti semua keinginan Riko. Padahal Pak Yega sebenarnya juga ingin membawa Riko secepatnya ke SMK Jujutsu. Hal itu ingin ia lakukan tentu saja dengan alasan keamanan. Jadi misi khusus yang diterima oleh Gojo dan Geto ini adalah membiarkan Riko buat semuanya. Mereka harus menuruti permintaan dari Riko. Karena setelah ini dia tidak akan bertemu dengan teman-teman dan keluarganya lagi. Kuroi pun mengungkapkan bahwa si Riko nyatanya tidak memiliki keluarga. Keluarga Riko diceritakan telah mengalami insiden kecelakaan saat dia masih kecil. Sejak saat itulah, Kuroi lah yang selalu merawat Riko. Walau Riko nampak begitu senang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat. Namun Geto begitu nampak waspada karena roh kutukannya telah disucikan oleh penyihir Jujutsu yang tidak diketahui siapa namanya. Tentu saja Geto dan Gojo serta Kuroi langsung bergegas berlarian untuk mencari dan mengamankan Riko. Kemudian untuk mempercepat pencarian, ketiganya lantas berpencar di lokasi yang berbeda. Gojo menuju ke gereja, Kuroi ke ruangan musik, dan Geto akan mengurus dua orang yang menyucikan roh kutukannya. Di sisi lain, Toji nampak sedang santuy dan makan siang di sebuah kedai makanan sambil menelepon Siu. Si penjudi ulung ini ternyata tidak ada kapoknya. Ia terlihat telah kembali mengikuti perjudian balap perahu. Siu menyampaikan bahwa agama bintang telah mendepositkan uang sebesar 30 juta yen kepada Toji. Jika Riko terbunuh oleh penyihir Jujutsu lain, maka uang tersebut hangus, dan jika si Toji gagal menjalankan tugasnya, maka dia tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Agama bintang rela memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa membunuh Riko. Namun Toji nampak santuy karena Riko tidak akan mati selama di dekatnya ada Gojo Satoru. Dia pun yakin usaha para penyihir Jujutsu lain hanya akan menjadi sia-sia belaka. Ketika Toji kembali kalah taruhan, dia pun langsung menutup telepon dan segera menuju ke lokasi pertarungan. Kembali ke sekolah, di mana Geto harus berhadapan dengan penyihir tua yang kita sebut saja namanya sebagai Pak Samsul. Sadar bahwa Geto berasal dari SMK Jujutsu, Pak Samsul pun jadi sangat serius. Dia juga sangat waspada karena Geto adalah pengguna teknik pengendalian roh kutukan. Kenyataan ini membuat Pak Samsul menyimpulkan bahwa Geto adalah petarung jarak jauh.
Geto lantas menyerang Pak Samsul dengan kutukan cacing besarnya. そして式神使いであるわしが近づいる霊槍術か。同盟術を警戒していない。いや、考えていることが手に取る。初手の2体はこれ。 Akan tetapi, Pak Samsul berhasil lolos. Lelaki tua bangka ini tidak kalah akal, lantas menerjang kaca jendela untuk membunuh Geto dengan sebilah pisau. Namun anehnya, tiba-tiba Pak Samsul ini malah berjumpa dengan anjing kesayangannya. Pak Samsul ini kena genjutsu kali cuy. Scene kemudian kembali ke masa lalu, di mana Pak Samsul malah duduk di bangku SMA. Kedua orang tuanya menghabiskan banyak uang untuk sekolah adiknya yang berbakat. Sementara Pak Samsul yang bisa melihat roh kutukan justru malah membuat keluarganya sangat ketakutan. Kala itu hanya si anjinglah satu-satunya teman yang selalu menemani tanpa memandang keburukannya. Pak Samsul pun tersadar bahwa sebenarnya si anjing ini telah meninggal 50 tahun yang lalu. Dia jelas-jelas telah termakan teknik ilusi dari Geto. Pak Samsul pun akhirnya KO setelah dipukul dan dihajar habis-habisan oleh Geto. Kemudian Geto langsung menginterogasi Pak Samsul dan menanyakan dari mana asal lelaki tua tersebut. Sementara itu si Gojo terlihat mendobrak pintu gereja sekolah untuk mencari Riko. Tentu saja Riko sangat malu, walau teman-temannya sangat terpukau dan kesengsem dengan ketampanan Gojo. Bahkan bu guru musik juga begitu tertarik dan rela memberikan nomor HP-nya kepada Gojo. Gojo pun langsung membawa Riko kabur di tengah perseteruan bu guru dan para murid perempuan yang memperebutkannya. Gojo berencana membawa Riko sesegera mungkin untuk menuju ke SMA Jujutsu untuk mengurangi adanya korban jiwa. Di tengah pelarian Gojo dan Riko, ia sudah diincar oleh penyihir Jujutsu yang kita sebut saja namanya sebagai Pak Usop. Akan tetapi belum melakukan apa-apa cuy, selangkangan Pak Usop ini langsung dihajar Kuroi dengan tongkat pel pembersih lantai. Tentu saja lelaki bertubuh atletis itu langsung lemas tak berdaya. Geto kemudian dengan cepat langsung mengunci Pak Usop dengan teknik pengendalian roh kutukan. Ketika Geto dan Kuroi hendak menyusul Gojo, saat itu juga Pak Usop berubah menjadi air dan berhasil melepaskan diri dari kutukan Geto. Geto pun menelepon Gojo dan dia memberikan informasi tentang harga fantastis untuk nyawa Riko Amanai. Namun si Gojo nampak tenang-tenang saja, walaupun dia sudah dikepung oleh 5 sosok Pak Usop. Dia pun menarik dan menabrakkan 2 tubuh Pak Usop dengan begitu keras. Sadar bahwasanya Pak Usop bukanlah Shikigami dan lelaki kekar tersebut memiliki 5 kloningan tubuh yang benar-benar asli. Jika tubuh aslinya dalam bahaya, maka Pak Usop akan berpindah pada tubuh kloningan yang posisinya lebih aman. Saat itulah Gojo mengungkapkan teknik rahasia kekuatannya, di mana tekniknya adalah konvergensi yang tidak terbatas. Semua yang mendekatinya akan melambat dan segala serangan tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Pak Usop pun langsung kabur karena dia sadar betul bahwa tidak mungkin menang melawan Gojo. Akan tetapi si Gojo nampak tidak mau melepaskan lawannya begitu saja. Dia langsung melepaskan teknik kutukannya. Kemudian dengan sangat OP menangkap Pak Usop dalam medan perlambatan dengan begitu singkat. Parahnya kekuatan Gojo malah membuat kondisi di sekitarnya nampak hancur berantakan. Dengan sangat pedenya, Gojo lantas melakukan teknik kutukan pembalik merah pada tubuh Pak Usop. Mungkin saja karena Gojo sendiri sengaja menggagalkannya karena di sana ada Riko Amanai. Gojo langsung memukul Pak Usop hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Riko nampak mendapatkan pesan di HP-nya. Kemudian, dia pun sangat terkejut melihat foto Kuroi di ponselnya yang begitu menderita dan nampak sedang disekap. Beberapa saat sebelumnya, Kuroi meminta Geto untuk segera pergi membantu Gojo dan Riko.
Dia melakukan ini agar tidak menghambat pergerakan Geto untuk menyelamatkan Riko. Geto pun langsung meminta maaf pada Gojo. Karena tersekapnya Kuroi ini adalah murni kesalahannya. Gojo pun berpikir, mungkin nantinya kelompok agama bintang akan mengajukan permintaan pertukaran sandera antara Kuroi dan Riko. Atau bisa saja kelompok tersebut meminta Gojo dan Geto untuk membunuh Riko. Tentunya dengan ancaman akan membunuh Kuroi. Gojo pun berencana membawa Riko ke SMK Jujutsu dulu, dan setelahnya meminta tolong Shoko untuk mencari pengganti Riko. Sambil menangis, Riko langsung menolak rencana itu. Setidaknya sebelum penggabungan dengan Master Tengen, Riko ingin bertemu dan berpamitan dengan Kuroi terlebih dahulu. Walaupun nampak begitu mengkesal, namun Gojo tetap mengabulkan permintaan Riko. Perlu diketahui juga cuy, misi pengawalan Riko ini berlangsung selama 3 hari. Dan saat ini adalah hari pertama, yang mana masih tersisa 2 hari lagi sebelum hari penggabungan. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan Kuroi dengan begitu mudah di hari kedua. Namun bukannya kembali ke SMK Jujutsu, semuanya malah bersenang-senang di pantai indah di daerah Okinawa. 飛行機で来たんですね。大丈夫だ。あいつが下手な陸路より安いい全。んでしょうか、観光なんて。言い出しサトル、昨日から術師サトル。そう。 Dengan amarah yang tinggi, Geto langsung mengarahkan roh kutukan naga pelanginya untuk membantai Toji. Akan tetapi, walaupun sudah diseruduk naga pelangi dan begitu brutal, hebatnya si Toji masih sempat-sempatnya menembaki Geto dengan pistolnya. Geto lantas melindungi dirinya dengan kutukan cumi-cumi untuk menghindari terjangan peluru Toji. Roh kutukan naga pelangi masih terus menerjang Toji hingga menghancurkan beberapa bangunan makam bintang di bawahnya. Geto agak terkejut saat menemukan Toji yang tidak terluka sama sekali setelah diserang naganya. Toji pun meminta Geto untuk bersikap santuy dan tidak terburu-buru di dalam bertarung. Dia mengungkapkan bahwa makam bintang memiliki penghalang tersembunyi walau tidak ada penjaganya. Asalkan mengetahui lokasi pintunya, maka makam bintang bisa diterobos dengan mudah. Saat ini banyak roh kepala terbang yang berkeliaran di SMK Jujutsu. Jadi bisa dipastikan juga bahwa kondisi dan situasi di SMK Jujutsu Tokyo benar-benar kacau balau. Toji yang tidak memiliki energi kutukan akan melihat layaknya manusia yang transparan. Namun jika dia membawa senjata kutukan, maka energi kutukan dari senjata tersebut pun bisa membuatnya tidak transparan lagi. Toji meneruskan bahwa dia memiliki roh kutukan inventory yang bisa menyimpan berbagai macam senjata. Dia pun membuat kutukan tersebut menyimpan tubuhnya sendiri dengan wujud yang begitu kecil dan menelannya di dalam perut. Dengan begitulah dia bebas membawa senjata kutukan agar bisa keluar masuk penghalang tanpa terdeteksi. Ketika Toji masih terus membuka informasi tentang kekuatannya, Geto pun langsung menyelanya. Geto nampaknya tidak mau bertele-tele. Dia lantas menanyakan mengapa Toji bisa mengetahui pintu menuju makam bintang. Padahal Geto yakin bahwa dia tidak meninggalkan residu sama sekali. Jawaban Toji pun sangat simpel, di mana dia hanya mengikuti jejak dan aroma kaki saja. Selain itu panca inderanya juga sangat kuat karena efek pembatasan surgawi. Geto pun semakin serius setelah mengetahui bahwa Kuroi mungkin saja telah dibunuh oleh Toji. Dia lantas kembali melesatkan roh kutukan naga pelanginya untuk menghabisi si Toji. Tidak hanya naga, Geto juga melepaskan banyak kutukan milik lainnya yang hanya menyebabkan banyak bangunan porak-poranda. Saking kuatnya, Toji mampu menghindari semua tembakan cumi-cumi Geto. Dia juga berhasil menebas tubuh naga pelangi menjadi 2 bagian. Padahal naga tersebut memiliki sisik yang begitu keras.
Gito dan Toji pun saling berhadapan di dalam salah satu bangunan. Ketika Gito melepaskan roh pededamnya, saat itu juga Toji terperangkap di dalam penghalang sederhana. Pun demikian, lagi-lagi Toji mampu menebas semua serangan roh pededam dengan tombak pembalik surgawinya. Ketika Toji nampak lengah, Gito pun mendekatinya untuk menyerap roh kutukan inventorinya. Gito begitu optimis bisa menyerap kutukan spesial tersebut dan membuat Toji kehilangan gudang senjatanya. Namun rencananya gagal, karena Toji cepat bertindak dan menebasnya dengan begitu brutal. Gito pun akhirnya jatuh dan terpuruk di dasar reruntuhan bangunan makam bintang. Pada esok harinya, Toji dan Xiu Kong bertandang ke pusat rumah anak bintang. Toji lantas menyerahkan jasad Riko Amanai kepada Pak Shigeru Sonoda, di mana lelaki tua itu adalah perwakilan eksekutif kelompok agama bintang. Setelah memastikan jasad dari Riko, Pak Shigeru pun memberikan imbalan dan bonus atas kerja keras dari Toji. Sambil basa-basi, ia menceritakan asal mula terbentuknya agama bintang. Shigeru menutupi tubuh Riko dan hendak membawanya di hadapan para member agama bintang. Setelah selesai dengan Pak Shigeru, Toji pun mengajak Xiu untuk makan-makan. Namun Xiu langsung menolaknya karena ada urusan yang lebih penting. Dalam perjalanan pulang, Toji pun dikejutkan oleh Gaju Satoru, di mana pemuda tersebut muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dengan senyum yang lebar, Gojo mengungkapkan bahwa dirinya masih sangat sehat dan bugar setelah menggunakan teknik pembalik kutukan. Kemarin saat Toji menebas tenggorokannya, Gojo berhenti menyerang dan fokus mati-matian kepada teknik pembalik kutukan. Energi kutukan adalah energi yang negatif yang meski bisa memperkuat tubuh, namun juga tidak bisa meregenerasinya. Gojo pun menggandakan dua energi negatif itu dan merubahnya menjadi energi positif. Itulah dasar dari teknik pembalik kutukan yang bahkan tidak pernah sekalipun Gojo gunakan. Selain itu, Gojo berhasil menguasai inti energi kutukan setelah melewati kondisi yang sekarat. Setelah memperhatikan Gojo yang banyak bicara dan semakin bersemangat itu, Toji pun nampak sangat serius. Dia lantas menyiapkan tombak pembalik surgawi dan melesat cepat untuk menebas Gojo. Sayangnya semua tebasannya gagal karena Gojo mampu bergerak dengan sangat cepat lalu menghindarinya. Gojo pun melepaskan teknik pembalik kutukan merahnya dengan sangat santuy dan mudah. Sehingga akhirnya serangan dari Gojo berhasil membuat Toji terluka parah. Tidak hanya itu saja, serangan dari si Gojo ini juga sampai menghancurkan bangunan rumah anak bintang di belakangnya. Setelah memastikan tulangnya tidak ada yang patah, Toji menyimpulkan bahwa teknik kutukan ini tidak terbatas, yang adalah kekuatan yang tidak ada hentinya mempertahankan jarak dan waktu. Yang kedua adalah kekuatan tarikan atau teknik penguat kutukan biru. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan tolakan atau teknik pembalik kutukan merah yang nampak begitu kuat. Namun Toji sama sekali tidak takut dengan kekuatan Gojo. Walaupun sebenarnya dia sedikit merasa ada yang janggal dengan keadaannya saat ini, dia lantas memasang rantai pada tombaknya dan mulai mengayunkannya kepada Gojo. Namun lagi-lagi serangan tersebut tidak bisa mengenai Gojo. Gojo malah terlihat begitu santuy, seolah-olah dia menikmati dunia yang bebas yang tidak terbatas. Gojo menyadari bahwa Toji sebenarnya adalah anggota keluarga Zenin, di mana dia benar-benar mengetahui teknik untuk kutukan yang tidak terbatas. Gojo pun menyiapkan serangan ultimate-nya, di mana teknik ini hanya diketahui oleh beberapa orang dalam keluarga Gojo. Ketika Toji melesatkan kembali tombak pembalik surgawinya, saat itu juga tiba-tiba waktu berhenti. Gojo pun menggabungkan teknik penguat biru dan teknik pembalik merahnya. Gabungan teknik tersebut membuat ketidakterbatasan berkonflik dan saling bertabrakan satu sama lain, serta menghasilkan sebuah masa imajiner. Disinilah teknik hampa ungu Gojo diperlihatkan, di mana serangan ini sangat menyilaukan mata hingga membuat Toji tidak bisa berkutik sama sekali.
Toji sebenarnya tidak pernah sudi untuk melakukan sebuah pekerjaan yang tak ada uangnya. Namun di hadapannya saat ini adalah pengguna teknik kutukan tidak terbatas, yang mungkin saja akan menjadi penyihir terkuat di masa depan. Dia ingin menyangkal dan melawan balik keluarga Zenin yang telah menolaknya, serta melawan puncak dari dunia penyihir Jujutsu. Demi mempertegas harga dirinya, Toji merasa tidak bersikap seperti biasanya dan malah meladeni duel dengan Gojo, yang jika menang pun tidak akan mendapatkan uang. Dia teringat pada istri dan anaknya di rumah, hingga akhirnya detik itu pun dia benar-benar kalah. Karena sebagian tubuhnya berlubang parah setelah menerima teknik hamba ungu Gojo yang semakin amat kuat. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, Toji mengatakan pada Gojo bahwa ada 2 atau 3 tahun lagi putranya yang bernama Fushiguro Megumi yang akan dijual pada keluarga Zenin. Toji pun akhirnya meninggal dunia di dalam keadaan berdiri di hadapan Gojo Satoru. Saat waktu hampir petang, Geto nampak terkejut karena didatangi oleh roh kutukan inventory milik Toji yang dalam keadaan sekarat. Anaknya kutukan tersebut menganggap Geto sebagai orang tuanya, dan bahkan kutukan itu meminta untuk digendong. Ketika Geto berlari dan membuka salah satu pintu gedung anak bintang, dia pun kembali terkejut karena menemukan Gojo yang sedang menggendong jasad Riko Amanai disertai dengan gemuruh tepuk tangan member agama bintang. Namun yang pasti, dia bukan terkejut karena Riko telah tewas, melainkan melihat sosok sahabatnya yang nampak sangat berbeda dari sebelumnya. Gojo terlihat lebih tenang dan terlihat seperti tidak memiliki emosi. Untuk mengurangi rasa bersalah Geto, Gojo lantas mengatakan bahwa kegagalan dalam misi kali ini adalah karena dirinya. Oleh karena itulah, Gojo langsung menawarkan pada Geto untuk membantai seluruh member agama bintang di tempat ini. Namun Geto menolaknya, karena tindakan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Lagian dalangnya sebenarnya mungkin saja sudah melarikan diri. Geto merasa bahwa sejak awal agama bintang memang kelompok yang bermasalah dan mungkin sebentar lagi akan dibubarkan. Nampaknya si Geto ini masih berpegang teguh pada prinsipnya untuk melindungi manusia. Ia meyakini betul kalau prinsip itu adalah hal yang sangat penting baginya sebagai penyihir Jujutsu. Tanpa terasa, setahun berlalu sejak insiden wadah plasmaka di SMA Bintang. Pada bulan Agustus di tahun 2007 tersebut, Gojo berhasil memaksimalkan teknik kutukan tanpa batasan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bisa saja meningkatkan intensitas energi kutukan, lalu membedakan tingkat bahaya objek dari massa, laju, dan bentuknya. Selama ini, Gojo juga berlatih keras untuk menyempurnakan gerakan di tangannya, sehingga dia bisa mengaktifkan teknik merah dan birunya secara bersamaan. Untuk kedepannya, Gojo ingin menguasai teknik domain dan teleportasi jarak jauh. Dia pun sangat optimis dan bisa menguasai teknik itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Melihat sahabatnya yang terkuat, Geto pun langsung termenung dan nampak tidak bersemangat. Saat ini Gojo mampu menyelesaikan sebuah misi apapun seorang diri. Sementara itu, Shoko dan Lori sama sekali tidak pernah menjalankan misi yang berbahaya. Hal ini pun membuat Geto lebih sering menyendiri dan semakin jauh dari Gojo. Di musim yang panas kala itulah, Geto sangat sibuk. Seperti bencana tahun itu yang menyebabkan banyak roh kutukan yang bermunculan. Kegiatan Geto pun kembali seperti sebelumnya, di mana dia bekerja untuk menyucikan dan menyerap roh kutukan. Walaupun sangat tidak menyenangkan, namun dia tidak ada pilihan lain dan terus saja melakukan pekerjaannya secara berulang-ulang. Gemuruh tepuk tangan dari member agama bintang terus menggema di pikirannya. Terkadang juga dia agak kebingungan untuk siapa dia ini melakukan pekerjaan tersebut. Sejak saat itulah, Geto berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dipekerjakannya selama ini bukanlah hal yang aneh. Meskipun begitu, dia masih memutuskan untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Pendirian Geto ini masih tidak tergoyahkan, dan dia harus memenuhi tugasnya sebagai penyihir Jujutsu yang baik. Beberapa hari kemudian, Aibara menemui Geto di pojokan koridor kelas.
Haibara pun mengabarkan bahwa besok dia akan menjalankan misi di tempat yang cukup jauh bersama dengan Nanami. Haibara sangat menghormati Geto dan dia berniat membawakan seniornya tersebut oleh-oleh sekembalinya ke SMK Jujutsu. Sesaat kemudian seorang wanita nampak mendatangi keduanya. Haibara pun harus pergi meninggalkan Geto dan wanita tersebut. Wanita yang diketahui bernama Tsukumo Yuki ini merupakan penyihir Jujutsu tingkat khusus. Hingga kini pemikirannya sangat bertentangan dengan SMK Jujutsu, di mana SMK Jujutsu hanya fokus memburu roh kutukan dan bukannya menciptakan dunia di mana kutukan tersebut tidak pernah ada. Tanpa sadar, pernyataan Yuki membuat Geto sangat terkejut. Yuki meneruskan bahwa ada dua cara untuk menciptakan dunia di mana roh kutukan ini tidak terlahir. Yang pertama adalah menghapus semua energi kutukan manusia, dan yang kedua adalah membuat manusia bisa mengendalikan energi kutukan mereka. Contoh yang pertama adalah kasusnya Fushiguro Toji, di mana ada banyak sekali kasus tentang pembahas surgawi yang bisa menurunkan energi kutukan manusia hingga ke batasan normal. Toji adalah satu-satunya manusia di dunia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Meskipun begitu, Toji bisa merasakan energi kutukan dan memiliki ketahanan terhadap kutukan tersebut. Toji ini adalah manusia super dan kematiannya adalah kehilangan yang sangat besar karena sampel pembatas surgawi yang sangat sedikit. Untuk itulah, Yuki beralih ke cara yang kedua, yaitu membuat semua manusia bisa mengendalikan energi kutukan. Penyihir Jujutsu tidak bisa melahirkan roh kutukan. Untuk itulah mereka harus mempertimbangkan penggunaan energi kutukan saat bertarung. Energi kutukan seorang penyihir Jujutsu akan terus mengalir di dalam tubuh. Sederhananya, jika semua orang menjadi penyihir Jujutsu, maka roh kutukannya tidak akan terlahir. Ketika Geto asal-asalan mengutarakan pendapatnya untuk membantai semua non-penyihir Jujutsu, Yuki pun lantas membenarkannya. Geto pun agak kaget dengan tanggapan Yuki. Wanita tersebut juga memastikan dengan membunuh para non-penyihir Jujutsu, maka memaksa para manusia untuk beradaptasi pada lingkungannya demi bertahan hidup. Endingnya semua orang akan berevolusi, layaknya burung yang mengepakkan sayapnya. Namun Yuki tidaklah segila itu. Setidaknya obrolan ini hanyalah opininya saja untuk mengatasi gempuran roh kutukan. Geto lantas mengungkapkan tentang kondisinya yang mulai goyah, antara merendahkan non-penyihir Jujutsu ataukah menolak pemikiran tersebut. Di sini Yuki hanya bisa menyarankan agar Geto membuat pilihan sesuai hati dan pikirannya saja. Yuki pun akhirnya berpamitan untuk pergi. Dia berpesan pada Geto untuk hidup rukun sebagaimana semestinya sebagai penyihir Jujutsu tingkatan khusus. Beberapa hari kemudian, Geto menemukan Haibara yang telah meninggal dunia di dalam melaksanakan misinya. Nanami pun sangat kesal dan marah karena misinya bersama Haibara untuk menyucikan roh kutukan tingkat 2 harusnya menjadi sebuah misi yang mudah. Ternyata roh kutukan tersebut adalah dewa di wilayah itu, sekaligus roh kutukan tingkat 1 yang lebih kuat. Geto pun meminta Nanami untuk beristirahat. Ia membiarkan Gojo Satoru untuk menuntaskan misinya. Disinilah Geto merasa khawatir. Jangan-jangan jalan yang dipilihnya berakhir dengan gunungan mayat teman-temannya. Dalam salah satu misinya, Geto menemukan 2 orang bocah yang dikurung karena menyerang warga dengan kekuatan yang aneh. Sesaat kemudian, Geto langsung membantai 112 penduduk desa, lalu melepaskan dirinya dari SMK Jujutsu. Hasil investigasi ini pun membuat Geto jadi buronan dan harus segera disidang. Geto Suguru dipastikan menggunakan teknik pengendalian roh kutukan untuk membunuh para warga. Dan kini dia dijatuhi hukuman mati. Fakta mengejutkan ini sontak saja membuat Gojo sangat amat terkejut dan merasa tidak terima. Namun itulah kenyataannya. Payaga pun tidak mengerti mengapa situasi jadi serunyam ini. Di pusat kota Shinjuku, Geto tiba-tiba muncul dan menemui Shoko. Shoko pun nampak begitu santai mengobrol dengan Geto. Setelah mendengarkan alasan Geto, Shoko lantas menelepon Gojo agar segera datang menemui Geto.
Sesaat kemudian, Gojo meminta penjelasan pada Geto atas tindakan buruknya selama ini. Geto pun terpaksa membunuh kedua orang tuanya, hanya karena ingin mewujudkan dunia penyihir Jujutsu. Gojo menolak pemahaman Geto karena membunuh semua orang dan hanya menyisakan penyihir Jujutsu saja yang adalah hal mustahil yang diwujudkan. Geto pun menilai Gojo sangat angkuh, padahal jika Gojo yang melakukan keinginannya, maka hal tersebut akan sangat mudah untuk diwujudkan. Jika saja Geto memiliki kekuatan layaknya Gojo, maka dia pasti bisa mewujudkan idealismenya. Di sini Geto telah memutuskan jalan hidupnya, yang tentu saja sangat bertentangan dengan Gojo. Gojo pun sangat murka dan tidak bisa menerima jawaban ngawur Geto. Sebenarnya dia ingin membunuh Geto dengan teknik kutukan tanpa batasnya. Namun dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, Geto muncul dengan tampilan barunya di hadapan kelompok agama bintang. Dengan sopan, dia mengungkapkan bahwa mulai detik ini kelompok agama bintang adalah miliknya. Dia juga berencana untuk mengganti nama kelompok tersebut dan berharap agar semua orang bisa mematuhinya. Sayangnya mayoritas member menolaknya. Dia lantas memanggil Pak Shigeru Sonada untuk naik ke atas panggung. Ketika member eksekutif tersebut naik, Geto pun langsung meremukannya begitu saja. Geto menegaskan bahwa dia sangat benci jika ada orang yang tidak mematuhinya. Di sisi lain, Gojo menemui putra Toji yang tidak lain ini adalah Fushiguro Megumi. Gojo tidak menyangka saat melihat wajah Fushiguro yang sangat amat mirip dengan Toji cuy. Gojo lantas menceritakan tentang keluarga Zenin dan alasan mengapa Fushiguro ini akan dijual pada keluarga tersebut. Intinya, Fushiguro Megumi ini adalah kartu asnya Toji untuk mengalahkan keluarga Zenin. Namun Fushiguro nampaknya cuek-cuek saja. Bahkan dia sangat tidak peduli jika bapaknya dibunuh oleh Gojo. Mereka sudah bertahun-tahun tidak ketemu dan Fushiguro sendiri sudah lupa bagaimana wajah bapaknya itu. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan tersebut, Gojo pun memutuskan untuk membantu Fushiguro agar tidak dijual kepada keluarga Zenin. Namun sebagai gantinya, Gojo akan membuat Fushiguro bekerja keras dan jadi lebih kuat. Setidaknya Fushiguro ini harus cukup kuat agar tidak tertinggal oleh Gojo itu sendiri. Scene pun lalu berpindah pada tanggal 19 Oktober tahun 2018. Di mana saat itu Pak Gojo Satoru tertidur lelap di siang bolong. Dia nampak dibangunkan oleh 3 murid yang dibimbingnya. Mereka adalah Fushiguro Megumi, Itadori Yuji, dan Kugisaki Nobara. Mengingat masa lalunya yang begitu kompleks, Pak Gojo pun lantas tertawa di belakang ketiga muridnya tersebut. Ceritanya pun akhirnya usai juga sampai di sini cuy. Makin penasaran aja nih dengan bagaimana kelanjutan ceritanya. Akan tetapi cuy, sebelum kita akhiri, Mimin bakalan ngasih sedikit info buat kalian. Dari beberapa informasi yang sudah Mimin dapatkan nih cuy, Jujutsu Kaisen Season 2 episode ke-6 akan mengambil jeda istirahat selama 3 minggu. Wah, 3 minggu? Waduh, padahal penasaran banget deh sama kelanjutan ceritanya. Jadi di season kedua kali ini di episode ke-5 merupakan penanda berakhirnya Hidden Inventory yang bercerita tentang kilas balik dari Satoru. Selanjutnya untuk masuk pada cerita Shibuya Incident Arc yang dimulai pada episode 6 akan kembali tayang pada tanggal 31 Agustus 2023. Jadi buat kalian yang sudah penasaran, mohon bersabar dulu cuy. Karena ini adalah ujian buat kita para penggemar Jujutsu Kaisen. Hehehe. Tapi gak apa-apa lah, asalkan kalian selalu menonton video-video lainnya dari kami di ABP, kalian pasti akan terhibur dan gak kerasa ongoingnya akan segera dimulai. Dan pasti kita akan bahaskan sampai tuntas untuk menghibur kalian semuanya. Jadi gimana menurut kalian cuy? Apakah kalian suka dengan alur cerita dari anime Jujutsu Kaisen season kedua ini? Kalau Mimin sih penasaran banget dengan bagaimana kelanjutannya. Secara ini udah masuk di masa di mana season 1 berlangsung. Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar cuy. Layak dilanjut kagak nih? By the way, thank you buat kalian semua yang menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Mimin kagak ada bosan-bosannya untuk berterima kasih kepada kalian semua yang masih setia dengan Mimin di channel ini.
Pokoknya terima kasih buat kalian semua para penonton setia ABP. Silahkan komen yang baik-baik di bawah biar kita bisa bacain satu-satu. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Buat yang baru join jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke lah, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.